Ela-elo muncul di tengah kabar akan diblokirnya sosial media X. Hal ini menyusul wacana X akan membuka saluran untuk konten pornografi dan judi online. Warganet Indonesia ramai-ramai menolak rencana ini. Jika pemerintah tetap menutup X, akankah warganet jatuh hati ke Ela-elo? Siapa di balik Ela-elo? Benarkah Ela-elo bisa mencuri data para penggunanya? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Kembali bersama Indonesia Detik Ini, kabar tentang jemaah haji kali ini adalah soal fasilitas haji yang dinilai kurang memadai. Seperti apa situasi dan kondisi sebenarnya? Simak laporan selengkapnya. Sedangkan sore ini, Sunset Talk akan kembali membahas soal investasi. Benarkah ada kesamaan antara investasi dengan bermain judi online? Temukan jawabannya sesaat lagi. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 19 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, ada Anita Mae Dan Raffi Farhan di sini. Kita akan menemani Detikers sampai nanti jam 6 pas Pas, sore. nggak bisa ditawar nih. Dikit aja lah. Dikit lah ya, jam Iya. 6, 5 menit lah Banyak ya. makan daging nih, pusing. Oh iya. Sama teh dulu Hawaii. Oh iya, sama telat sih Afif Iya. ngasih taunya. Padahal ada akses WhatsApp gitu kan, rumah deket. Oh bukannya iya, dateng tinggal kirim gitu. daging ya. Oh kirim daging. Pokoknya kemarin gue depan masjid gue tuh omongannya daging semua lah. Beda itu. Emang Beda. daging Iya. ya kan. Yang diomongin tuh emang, oh ini daging kambing dapatnya berapa, satu Iya, kakak dapatnya berapa gitu itu, kan. Lo ya. dapat berapa jatahnya? Jatah satu plastik pokoknya. Satu plastik tuh berapa kilo? Aduh, berapa kilo ya? Nggak tahu ya. Hitung sih. Dapat sapi aja atau dapat sapi dapat kambing juga? Dapat sapi kayak kalau dapat sapi. Oh, gue nggak Dapat tahu. kambing, lu dapat apa? Sebenarnya gue Kucing. nggak ngerti sih. Hah? Dapat kucing. Kucing gue umpetin ya, mohon maaf karena dia udah segede kambing, takut dia Oh, kena takut sembelih dipotong. juga. Iya. Tapi di tempat lo itu pembagiannya tuh emang ada khusus kayak setiap kepala keluarga tuh dapat berapa kilo gitu nggak sih? Ada emang ada hitungannya Oh kan. emang ada Kayak hitungan. 2 apa 3 kilo ya gue lupa. Itu bukannya untuk orang yang memang berkurban ya? Maksudnya dia dapat bagian dari daging kurban atau Iya, kurban? itu dapat bagian orang yang Ah. berkurban dapat bagian daging kurban. Tapi memang kan daging kurban dibagi-bagi ke fakir miskin, ke yang lain-lainnya gitu, termasuk juga ke masyarakat sekitar daerah masjid situ. Gitu. Oh, gue baru tahu. Mantap. Kita langsung dibuka Detik Hikmah ya ini. Soalnya gue gak dapet, sedih ih. Kok nggak dapet sih? Bukannya Nggak biasa tahu. kalau di grup WhatsApp Pak RT gitu. Oh lu gak, lu juga Ada. masukin grup ya? Ada di grup ada. Tapi gak tahu, mungkin karena kita gak lebaran di situ Oh di kali. situ. Nggak Oh lu di- kemarin gak ke site. lebaran ke kampung. Oh ke Malibu ya. Ya, oke. Oh gitu. Bisa jadi gak daftarin juga. Mohon maaf ini kita gimana ngomongin sih? kurban sampai jam berapa ini? Enggak, soalnya kan ini kita kemarin Senin Selasa libur karena memang Idul Adha kan. Enggak, gue masuk Selasa. Serius? Masuk. Selasa masuk. Ya Senin libur, Senin libur. Ih, rambut gue acak-acakan ngomong-ngomong. Pas liat kamera langsung kayak, gaya kita udah kayak Pak Rete nih hari ini nih. Aduh. Iya kita baju dikasih. safari begini Di kayak udah mau jadi safari. komisaris Pertamina. Amin. Aduh. Mau gantiin siapa? Ya, enggak. Mengisi jabatan Gak usah siapa diganti, Anda? dimasukin dikit juga bisa. Apa kayak gitu buat PR media. Eh, Kita langsung baca aja nih Mai. apa yang mau dibaca? Market review hari ini. Sebelum kita baca market review, gue mau cerita. Apaan nih? Tahu nggak? Detikers pernah nggak kalian mimpiin angka? Sumpah gue mimpiin angka tadi malam. Jadi Toto gue gelap mimpi bukan? Angkanya apa? Angkanya? angka 2 angka sih. Wah. Nah 2. Kenapa Itu ada hitungannya, ada 2 angka, ada 3 angka juga, ada hitungannya. Kalau misalnya gue nggak tahu ya, tapi gue nggak pernah sama sekali mimpi Iya, gimana? angka-angkaan. Oke. Tiba-tiba tadi malam pas gue bangun gue langsung kayak, hah tadi gue mimpi angka. Gue inget-inget, oh angka berapa nih? Gue inget-inget gitu. Langsung gue searching, langsung gue browsing tuh. Pertanda mimpi angka gitu. Mantap. Emang ada hubungannya ya? Tapi iya sih. Iya buntut apa kepala? Nggak tahu, nggak ngerti gue. Angkanya berapa Me? Sebutin. Ih jangan nanti Detikers. Gak apa-apa. Emang nggak serius. Gue agak-agak lupa, tapi antara 49 atau 94.
Wow. Oke Detikers. Tolong jangan disalahgunakan ya Detikersnya, ini hanya mimpi Tolong. belaka gitu. Tapi since kita di beberapa minggu ini tuh di berita tuh banyak banget soal judi online gitu Oh kan. makanya karena berita judi Mungkin online ya. mungkin lu kepikiran masang mimpi jadinya. Ya mimpi jadi ke bawah. Tapi itu loh wajar, wajar. Mungkin wajar. ya, nggak tahu nih. Tiba-tiba karena nggak pernah yang mimpi kayak begitu. Ya nggak sih, lu pernah nggak sih kayak Gue gitu? gak pernah mimpi 2 angka. Lu mimpinya berapa angka? Ratusan lebih. Aduh, ya ampun, ngomongin berapa banyak angka atau kita ngomongin hal-hal yang mengenai judi online juga nih ya. Ternyata orang-orang yang main judi online di Republik Indonesia ini itu mencapai 3 juta warga Detikers. Wow. Gila, 3 juta orang. Dan itu juga nominal dan sumber uangnya itu juga ya kalau kita baca berita mah itu miris banget kayaknya, Viv. Karena kenapa, Me? Nih, aku bacain dikit ya. Jadi judi online ini kan memang semakin menjamur nih Detikers ya. Dan di Indonesia juga terutama terus juga merambah hampir semua kalangan nih. Jadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu memperkirakan ada sekitar 3 juta warga Indonesia yang terjerumus judi online. 3 juta. Betul. Dan kalau berdasarkan data hingga kuartal pertama 2024, perputaran uang di dalam judi online itu tembus 600 triliun rupiah. Oh my god. 600 triliun. Banyak banget itu ya. Terus Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah ini mengatakan 80% dari pemain judi online itu memasang taruhan yang kecil sebenarnya dari 100.000. Tapi seperti yang kita tahu kan judi online itu di awal-awal tuh masang kecil tuh pasti menang ya kan. Biasanya ada skema-skema itu kan jadi kayak satu sistem supaya orang-orang tuh jadi tertarik untuk main terus kan. Dari pasang kecil menang sampai akhirnya dia pasang gede ya udah terus kalah, nggak akan menang lagi. Gitu. Dan bahkan ini gue lanjutin ya. Umumnya dimainkan oleh kalangan ibu rumah tangga, pelajar, pegawai golongan rendah hingga pekerja harian lepas. Meski kecil, namun secara agregat jumlah transaksinya mencapai 30 triliun. Oh my god, ibu rumah tangga. Ya kan ya jangan deh mau ngomong. Iya. Maksudnya separah itu enggak. Maksudnya kan kemarin juga kan ya sempat ada omongan bahwa bukan omongan sih, bahkan ada beberapa oknum-oknum aparat juga ada yang melakukan itu gitu loh. Bahkan sampai oknum-oknum dosen segala macam ini menjamur di mana-mana seperti tadi kata lu bilang kan 3 juta orang loh. Aduh, dan berdasarkan data PPATK lagi nih Detikers ya, kalau pelaku judi online itu umumnya juga berkaitan dengan perbuatan lain yang melawan hukum seperti pinjol, terus juga bahkan bisa sampai kriminalitas seperti penipuan gitu. Jadi ini memang disebabkan tidak memadainya modal pribadi untuk main judi online lewat penghasilan yang legal. Karena kan orang kalau main judi online tuh ada harapan bahwa dengan modal yang kecil dia kasih di situ, taruhannya kecil tapi bisa dapat yang gede gitu. Iya kan? Harapannya dapat jackpot itu kan. Itu dia makanya. Bahkan nih terakhir Maya, berdasarkan data transaksi yang berhasil dilacak, judi online dimainkan oleh anak-anak yang berstatus pelajar. Selain siswa SD dan SMP, para pengemis hingga pensiunan juga main judi online. Karena memang judi online itu kan layernya ada banyak ya. Ada dari game, terus juga sekarang juga sudah sampai merambah ke e-sport juga ya Vivi ya. Sepak bola apalagi gitu kan ya. Basket juga gitu ya, olahraga lah gitu. Jadi memang banyak banget layernya yang sebenarnya kalau pemerintah lebih ini lagi ya lebih greget lagi nih untuk pemberantasan judi online ini sebenarnya bisa banget gitu loh diamankan, bisa. Tapi kan yang ada malah katanya ada bansosnya ya Me. Aduh, pengen aku bacain juga nih. Pengen buat bercanda tapi pinggir jurang. Ya udah deh, daripada kita bingung-bingung atau kita gregetan sendiri nih soal judi online, gimana kalau kita tanya sama Brigadir Ade nih, apakah dia gregetan juga sama judi online? Selamat sore Brigadir Ade. Halo, selamat sore Afif dan Mai. Halo Brigadir Ade. Tadi denger nggak kita ngobrolin judi online Brigadir Ade? Kamu gregetan juga nggak sih sama judi online ini, ingin memberantas gitu rasanya? Iya, gregetan banget. Yang harus diketahui bahwa mencari uang tidak ada yang instan. Nah, dengerin tuh Detikers. Kalau berharap dapat jackpot, coba lihat nih ya para penegak hukum
yang ada di kantor maupun yang ada di jalanan mengatur lalu lintas seperti Brigadir Ade nih saat ini, nggak ada yang instan. Oke, Brigadir Ade saat ini sekarang lagi berada di mana? Di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Baik, kalau gitu langsung kita dengarkan laporan dari Brigadir Ade di Jakarta Timur. Silahkan. Baik, terima kasih Afif dan Mae. Selamat sore Detikers. Sore ini saya berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini tepat di belakang saya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Salemba. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan terlihat banyak sekali juga aktivitas angkutan umum di kawasan ini yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya. Kami menghimbau untuk antisipasi hal tersebut, dan bagi kendaraan roda 4, pastikan tidak memastikan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan kemudian juga terlihat banyak sekali dari kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini hanya demi untuk menempuh waktu jarak yang lebih cepat yang padahal dapat membahayakan dirinya maupun pengendara lain. Dan selain itu juga di kawasan ini masih banyak dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, dan intinya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan kemudian selanjutnya dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Salemba juga terpantau kondusif lancar. Kemudian dari arah Salemba yang akan menuju ke arah Cawang juga masih terpantau kondusif lancar. Dan kecepatan kendaraan pun masih dapat maju dengan kecepatan normal berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan juga kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tidak bermuatan lebih dari 2 orang dan juga tetap menggunakan helm, mengingat kendaraan roda 2 hanya diperuntukkan untuk 2 orang saja, tidak lebih, dikarenakan dapat membahayakan diri maupun pengendara lain. Dan kemudian juga kami menghimbau bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang, kami himbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan bagi kendaraan yang pada hari ini merupakan tanggal genap, Anda dapat mengambil jalur alternatif lainnya atau menggunakan transportasi umum. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas kini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Sobat Laras, kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade, salam presisi. Semoga bisa melanjutkan lagi dengan lancar ya, karena biasa kita lihat di studio ya, minggu kemarin ada di studio di kantor gitu ya. Sekarang ada di lapangan lagi. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Lancar-lancar untuk melanjutkan pekerjaannya Brigadir Ade. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih semua, selamat bertugas. Selamat bertugas kembali, bye-bye. Langsung serak gue. Iya, emang Coca lagi ini, Coca lagi tidak bersahabat. Terima kasih loh. Enggak, emang di kantor juga banyak yang batuk-batuk gitu kan. Lu juga kan batuk? Batuk Pak Haji. Oh, tuh aja langsung. Iklan ya Pak Haji. Lu juga kayaknya tadi datang-datang langsung batuk ya. Karena makan sempat. Deket sama Afif. Ya udah, kalau gitu nggak gua kasih sentimen market kalau gitu. Ancamannya udah sentimen market, ya Allah. Ya deh. Gue coba masuk bridging tapi bingung gitu. Ya udahlah. Ya udah deh, yang paling tahu sentimen market karena Kuncennya juga udah hadir di sini. Sebentar lagi kita ngobrol sama Mbak Sheryl, tapi kita lihat dulu sentimen market hari ini. Check it out. Ini dia.
Silakan sapa. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Kita tadi sudah ngelihat beberapa sentimen market yang mempengaruhi pasar hari ini setelah long holiday alias long weekend. Dan kita langsung aja tanya-tanya nih seperti biasa sama Mbak Sheryl yang sudah hadir di sini dengan rambut cetar badainya. Ada apakah hari ini? Apakah hari ini dandanan Mbak Sheryl mencerminkan pergerakan pasar yang positif? Mari kita tanya langsung Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak Sheryl. Halo Mbak Mai. Kok suaranya gitu? Halo. Lagi batuk. Iya nih, lagi agak flu dan batuk dikit aja. Kan Itu dia. kebanyakan makan sate kambing. Lucu, jokes Lucu, bapak-bapak. lucu. Tadi kita juga sempat ngebahas Mbak Iya, Sheryl. Hmm. Afif ini ya agak-agak batuk, aku juga agak-agak serak Nah, gitu. kompak Ternyata nih Mbak kita ya. Sheryl juga ya. Mas Apakah cuaca lagi tidak bersahabat. Ya. Kesehatan nomor 1, wih, Chelsea nomor 6. bisa. Bola lagi. sedih ya. Bisa. Kesehatan nomor 1. Hmm. Enggak, gue Apa? jawab gitu dong. Apa? Enggak, kesehatan nomor 1. Apakah dari sektor kesehatan itu hari ini akan bukan akan ya, Akan hari jadi ini nomor 1. hari ini akan ya mungkin jadi nomor 1 atau mungkin jadi penopang gitu di hari ini. Mungkin kita mulai Oke. tanya sama Mbak Sheryl dulu untuk hari ini secara sektoral apa nih Mbak yang menopang dari pergerakan pasar kita sebelum nanti sekitar 4 menit lagi, mungkin 5 menitan lagi kita bisa melihat penutupan pasar hari ini ya Mbak Sheryl ya. Iya. Nah, oke. Jadi gini Mbak Mai. Hari ini IHSG di sesi 1 tadi sebenarnya sudah menguat nih. Sudah sampai di level 6.791, hampir aja 6.800. Tapi menjelang penutupan dalam beberapa menit terakhir ini, IHSG-nya kembali koreksi tipis di zona merah, melemah 0,3% Oke. di level 6.714 kayak gitu. Nah, kalau secara sektoral, sayangnya bukan sektor kesehatan yang hari ini menjadi penopang IHSG. Salah berarti Viv. Justru Kenapa dia yang ngomong sih diem aja, Mbak? justru sektor energi. Jadi terkait saham-saham minyak dan gas yang hari ini menguat atau minyak angin ya. Oh, bisa jadi. Lucu lagi. Gue udah serius lagi. Iya, tadi gue mau ngelawak tapi lebih lucuan Mbak Sheryl. Oke. Mbak Sheryl semakin hari semakin lucu tahu. Emang Iya, kan mau teralih, bentar lagi jadi host terlatih. Detik Sore ini Iya, kayaknya ini. udah mau mengambil alih posisi saya. Kayaknya saya harus perpanjang kontrak segera deh. Kalau enggak Sebelum bahaya. ditransfer ya. Sebelum ditransfer. Nah, terus dengan penguatan dari sektor energi ini ada sentimen apa Mbak dari beberapa sentimen hari ini? Oke, jadi selain energi, karena angkanya masih bergerak ya, ternyata sektor infrastruktur ini juga menjadi penopang IHSG. Setelah di hari Jumat kemarin, sebelum libur panjang, sektor infrastruktur ini menjadi top loser ya. Sektor seperti telekomunikasi, lalu konstruksi yang sensitif sama suku bunga nih banyak yang koreksi signifikan. Tapi kita lihat hari ini saham-saham tersebut kompak rebound ya, meskipun nggak terlalu signifikan karena masih berhati-hati juga sebenarnya marketnya kalau rebound ya, karena besok ada RDGBI, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia gitu. Kalau hari Minggu kemarin katanya ada statement juga nih dari Neil Kashkari. Nah, betul Mbak. Dari Gubernur The Fed Minneapolis ya. Betul, iya. Jadi di hari Minggu kemarin saat market kita libur, ini ada komentar dari Mr. Neil Kashkari mengatakan kalau suku bunga sebanyak 1 kali di tahun 2024 ini hal yang masuk akal gitu. Karena market kan ceritanya lagi berusaha membujuk supaya The Fed tuh bisa memangkas suku bunga lebih banyak ya. Market sih harapannya bisa pangkas 2 sampai 3 kali, gitu. Tapi kelihatannya The Fed masih alot, masih bertahan kekeh maunya 1 kali saja. Kemungkinannya itu juga kemungkinan gitu. Itu pengaruhnya karena ini ya mungkin ya Mbak ya, karena ada rilis data terkini juga ya dari retail di bulan Mei gitu ya Mbak ya. Betul, jadi dilihat salah satu parameternya setelah data inflasi di pekan lalu yang sudah mulai mendingin, lalu semalam yang terbaru ada data
penjualan retail bulan Mei Amerika ini sudah menunjukkan pelemahan ya. Jadi terlihat dampak suku bunga yang tinggi ini sudah mulai melemahkan konsumsi masyarakat Amerika. Tapi sebenarnya itu hal yang positif dari sisi probabilitas pemangkasan suku bunga, karena jadinya dengan konsumsi yang menurun, artinya inflasi sudah mulai cenderung turun juga, akan konsisten melanjutkan tren penurunannya dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi akan semakin mendekati target The Fed di 2% inflasinya, sehingga suku bunga juga bisa cepat turun. Diharapkannya seperti itu. Nah, kita kan long weekend nih kemarin Mbak ya, libur panjang gitu. Kalau dari domestik itu ada kejadian atau ada sentimen apakah yang mempengaruhi pasar dari long weekend ini terus kembali dibuka lagi hari ini? Oke, kalau dari dalam negeri hari ini sebenarnya sentimennya positif gitu ya, karena ada rilis neraca perdagangan Indonesia yang ternyata hasilnya tuh lebih baik daripada perkiraan. Jadi data neraca perdagangan Indonesia periode Mei, periode terbaru ini naik 2,9 miliar US dollar ya. Ini lebih tinggi daripada estimasi pasar, hanya di 2,74 miliar US dollar. Lalu ini juga didukung sama kenaikan ekspor seperti itu. Lalu pengiriman barang ke Amerika ini juga naik ya, ke India, ke Jepang. Yang naik signifikan sih ke Amerika dan ke India. Mungkin kita asumsikan ini juga ada dampak positif dari memanasnya hubungan Amerika dan China terkait perang dagang, karena mereka berdua lagi bermusuhan ceritanya, lagi mengurangi transaksi mereka berdua, jadinya mereka juga mencari alternatif negara lain yang bisa mensuplai ya. Salah satunya Indonesia yang dipilih oleh si Amerika tersebut. Komoditasnya apa Mbak yang dikirim? Kalau komoditas secara lebih detailnya kita belum cermati lebih dalam ya. Tapi kalau kita lihat kalau pengiriman melalui laut biasanya itu barang-barang tambang ya. Seperti itu. Jadi kalau dari segi energi, tambang juga ya? Energi masuknya ke tambang kan? Betul. Ya? Mungkin sentimen itu yang membuat dari sektor energi menguat. Iya, itu juga. Lalu juga memang dari harga komoditas minyaknya rebound nih. Minyaknya rebound ke atas level 80 US dollar per barrel. Jadi seiring indeks dolar yang melemah seperti itu. Jadi ini sebenarnya data yang bagus ya. Neraca perdagangan Indonesia menguat lebih baik daripada perkiraan. Sekarang kan udah closing ya di level 6.726. Jadi kita lihat pelemahan IHSG ini hanya tipis ya. Tadi kan 0,3%, sekarang jadinya 0,12%. Jadi berkurang ya koreksinya IHSG seperti itu. Berarti IHSG hari ini ditutup menguat. Masih melemah tipis. Tapi tidak selemah tadi, kurang lebih 10 menit menjelang penutupan kayak gitu. 10 menit jelang penutupan aja udah bisa ini ya, sudah bisa terjadi perubahan yang signifikan ya Mbak ya. Betul banget. Itulah market yang dinamis. Itulah market yang dinamis yang dinanti-nantikan. Tapi kalau kita berbicara mengenai nilai ekspor tadi yang meningkat gitu, padahal beberapa waktu lalu juga impor kita juga sebenarnya meningkat ya Mbak ya, dari sisi komoditas beras gitu ya. Betul. Itu ternyata nggak seberpengaruh itu ya Mbak. Maksudnya dari nilai impor kita juga yang besar, kemudian nilai ekspor juga sekarang juga meningkat dengan sentimen tersebut. Nah, sebenarnya kalau untuk data di bulan Mei tersebut, untuk impor justru turun 8,83%. Gitu. Jadi di backup sama kenaikan ekspor ya, yang lebih baik jadinya. Jadi lebih baik. Menguntungkan lah secara perekonomian kita kayak gitu. Nah, kalau kita mau lebih menguntungkan lagi nih Mbak, prediksinya. Tadi ngomong-ngomong prediksi ya. Jaya, bukan. Tadi ngomongin prediksi, Mbak aku mimpi angka lagi. Wah, angka berapa itu? Iya, aku mimpi. Itu aku jadi membahas itu karena kayak nggak pernah gitu. Pernah nggak sih Mbak Sheryl tiba-tiba mimpiin angka terus apa gitu memprediksikan dalam kehidupan gitu, pernah nggak sih Mbak? Enggak sih, kayaknya aku mimpi terus lalu bangun-bangun udah lupa aja. Ya. Iya ya, seringan. masih inget berarti ya. Seringan kayak gitu ya, tapi
karena aku ngerasa kayak ih aneh banget mimpinya gitu kan. Terus langsung kayak apakah ini sebuah prediksi? Widih. Atau kebanyakan nonton angka-angka gitu, itu. Mbak. Kebanyakan Iya. lihat berita kayaknya Mbak ya. Lihat angka atau nonton bola. Iya mungkin ya. Skor ya. Lihat skor. Soalnya sekarang Euro lagi jalan Mbak. Nah, Tiap malam tuh ada orang begadang tuh nontonin bola. Yang nontonin dihafalin tuh kan poin. skor-skornya. Tadi malam apa? Portugal 2-1 menang. Portugal, terus sebelumnya Turki sama Georgia. sama Georgia. Georgia keren juga sih tapi. Georgia Mariska Tunjung kalau nggak salah. Itu Beda. Georgia. Itu bagus juga si Kercavala itu kan. Iya, Kita bisa iya. fokus balik sini lagi nggak? Karena Ya, gua ada yang mau tanya ini. Iya udah tanya-tanya boleh. Karena- Soalnya tadi kita lagi ngomongin prediksi terus tiba-tiba ketika ngomongin prediksi tiba-tiba aku nginget itu Iya. loh apakah Mhm. mimpi itu bisa di prediksi bukan prediksi akhirnya ya tafsir Tafsir mimpi. ditafsirkan, gitu. Gaya banget tafsir mimpi. we. Tafsir. Ya kan kalau market juga sebenarnya bisa ditafsir alias diprediksi gitu kan Mbak sebenarnya kan dengan sentimen-sentimen yang terjadi kan. iya iya. Tapi nggak seperti menafsirkan mimpi juga kalau menafsirkan market. Iya sih. Ya iya sih. Mimpi kan bisa terpengaruh dari sugesti ya. Misalnya mau tidur kepikiran angka apa nih, banyakan ngitung-ngitung gitu. banyak nonton gitu ya. ngeliatin angka. Atau lagi ada pikirin angka apa nih yang lagi dipikirin. Tahu Jujur nggak aja, mikirin Me. Angka apa? usia. Serem banget Mbak Sheryl. Aduh. 49 lagi ya? Aduh. Enggak kan tadi 49 angkanya kan? 49 atau 94? Kan nggak tahu. Tahun lahirnya bisa Iya. jadi. Tadi kata Mai 49 atau 94. Kan Mai kelahiran 94 kan? Berarti masih muda banget. Mbak Sheryl tahun kelahirannya berapa? Ini kita jadi acara Iya. tukar kasih ya di sini ya. Iya. Jalinan kan? Jalinan kasih ya. Enggak serius Mbak Sheryl kelahiran tahun berapa? Ini live banget gitu. Live banget, Ketahuan dong. Disiarin di depan gedung Bank Mega lagi. Jadi tahu Iya. semuanya. Kita tahu semua ini. Iya. Mbak, tapi ini juga ada berita yang sebenarnya masih menyayat hati, Mbak. Rupiah ini masih keok, Mbak, di hantam dolar kan. Ya Oh, masih menyayat menyayat hati kan. Maksudnya Iya benar juga sih. rupiah ini masih keok dan importir tuh bilang wanti-wanti bakal ada PHK lagi loh Oh iya. katanya. Apa tuh? Oke, nah kita cek ya rupiah itu hari ini bagaimana sih kinerjanya? Ya rupiah masih di 16.360 per 1 US dollar ya. Jadi melemah 0,21% gitu ya. Jadi kita lihat perubahan ini memang konsolidasi sih, nggak yang terlalu signifikan. Dan pelemahan rupiah biasanya memang terjadi menjelang rapat Dewan Gubernur Oh, Bank Indonesia iya. karena marketnya masih menanti. Meskipun mayoritas pasar sih memperkirakan hasil RDGBI besok tuh akan ditahan di level 6,25%, nggak berubah. Tapi market masih menanti. Kira-kira komentar atau proyeksi ekonomi dari BI seperti apa? Apakah di kedepannya udah akan memangkas suku bunga atau mau naikin lagi nih suku bunganya? Itu yang sangat dinantikan sama pelaku pasar kayak gitu. Tapi jangan dinaikin lah ya Mbak ya suku bunga ya. Ya kita cermati besok. Tetap Mbak Sheryl tidak mau memberikan. Nah, tapi kan sebaiknya, maksudnya naik atau turunnya suku bunga itu kan sebenarnya ada memiliki pengaruh positif gitu ya, pengaruh tertentu gitu kan. Betul. Memang kalau kita berkaca pada kenaikan suku bunga terakhir dari RDGBI kemarin, memang tujuan utama untuk menaikkan suku bunga adalah untuk menyeimbangkan nilai tukar rupiah supaya tidak terlanjur semakin melemah terhadap indeks dolar seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tujuan dari menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga kayak gitu. Kalau menahan suku bunga tujuannya untuk apa Mbak salah satunya? Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi supaya kalau mau kredit, kalau mau pakai pay later, kalau mau belanja atau mau ekspansi usaha tidak terlalu mahal, tidak menekan cicilannya konsumsi. ya. Iya, kayak Bunga gitu. cicilannya ya. Betul. Nah, itu bisa jadi dictionary kita hari ini, Iya. yaitu apakah fungsi atau tujuan dari menaikkan dan menurunkan suku bunga? Sebenarnya aku ada nanti pertanyaan dari Mbak dan Masnya Apa nih? soal short selling. Tadi emang ada dibahas short Enggak. selling. Tadi aku dititipin sama Mas J.
Oh, dia tuh yang mau nanya tuh. Dia kan besok ngomong tuh Nggak usah dari. sok keren lo, Jay. Iya, Jay lu Kita tanya pusing. langsung. Siap salah. Apa tiba-tiba short selling? Iya. Kan konteksnya apa dulu nih? Dia konteksnya apa nih, Mbak? Iya, jadi selama libur kemarin ada wacana dari Bursa Efek Indonesia untuk kembali mengaktifkan perdagangan short selling. Apa itu perdagangan short selling? Jadi umumnya kan di bursa saham kita itu hanya mencermati saham yang harganya naik, baru kita akan mendapatkan keuntungan. Oke. Tapi kalau sahamnya itu turun, otomatis kita rugi. Gitu ya. Tapi kalau dengan mekanisme short selling, jadi saat kita belum memiliki saham tersebut, kita bisa ibaratnya meminjam dari sekuritas. Dan seiring dengan pelemahan harga saham tersebut, berarti kita diuntungkan gitu. Jadi arahnya, orientasinya aja yang dibalik. Kalau bingung nggak apa-apa, toh ini masih wacana, belum benar-benar terjadi. Kalau belum apa-apa udah di judge lagi gitu. Karena oh nggak apa-apa Kalau ya. oh ya udah nggak apa-apa kan. Ini hanya untuk memfasilitasi nih ke pertanyaan kepenasarannya Mas J Iya. soal short selling. Jadi apa aja yang bisa diperdagangkan di short selling ini, Mbak? Jadi dipilih nih dari Bursa Saham Indonesia ada 116 saham dari 900-an saham yang sudah listing, hanya 116 saham yang bisa diperdagangkan dengan mekanisme short selling tersebut. Jadi kalau kita cermati saham-sahamnya itu apa aja, lebih ke saham-saham yang big caps, yang volume transaksinya ramai, Gede, kayak gitu, yang aktif lah diperjualbelikan sehari-hari. Karena memang kalau sahamnya nggak liquid itu juga bisa menjadi masalah saat diperdagangkan. Short selling belum tentu ada yang mau beli dan jual gitu. Oh, berarti saham-saham big caps itu kalau misalnya harganya lagi turun, itu hitungannya per hari ya, dilihat per harinya ya. Itu nggak ditentukan per hari, per kapan saja bisa gitu. Tapi ya di review kinerjanya tetap per hari kayak gitu. Tapi saham-saham big caps itu bisa turun signifikan gak sih, Mbak? Nah, biasanya kalau kita berkaca pada bursa di luar negeri, biasanya short selling ini dilakukan lebih untuk hedging atau melindungi nilai investasinya mereka gitu. Jadi dengan potensi penurunan ini akan diseimbangkan nih porsinya antara yang dia miliki untuk naik sama yang dia akan turun, supaya kerugiannya kalau di total antara yang naik sama yang turun itu nggak terlalu signifikan. Balance ya, bisa. Betul. Nggak terlalu jomplang lah salah satunya gitu ya. Betul. Menarik sekali, terima kasih Jai untuk pertanyaannya. Tapi ada yang mau ditambahkan? Tapi kalau pandangan kami ini kurang direkomendasikan untuk teman-teman pemula gitu. Karena kalau dilihat dari wajah-wajah kita semua nampaknya masih bingung sama penerapannya seperti apa. Memang juga dari Bursa Efek masih belum lengkap nih prosedur transaksinya seperti apa. Dan masih wacana. Masih tahap awal lah kayak gitu. Kalau memang berniat kayaknya mungkin nanti dalam beberapa waktu ke depan akan direalisasikan. Dari sekarang kita perbanyak informasi dulu kali ya, Mbak ya, kalau memang berminat ke arah sana gitu. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita, tentunya yang paling dinanti-nantikan juga adalah bagaimana prediksi pasar untuk pergerakan pasar untuk besok nih kalau dilihat dari hari ini. Oke, untuk besok kita lihat sih ada tanda-tanda rebound ya, karena dari analisa harga kita lihat IHSG ini secara momentum penjualan ini sudah jenuh jual. Jadi diharapkan ada rebound bisa closing besok di level 6.800 seperti itu. Untuk level support kita melihat masih di level 6.700 ya, ini support kuat. Seperti itu. Mungkin kita cermati juga dinamika apa yang terjadi hari ini yang bisa mempengaruhi kalau hari ini dari sektor energi yang menopang, apakah besok juga dari sektor energi lagi atau mungkin dari sektor kesehatan ya, mungkin harga minyak angin meningkat ya, Vip ya. Diingetin lagi. Enggak bercanda ya. Itu energi biar anget.
Itu energi supaya hangat. Tahu nggak yang bisa bikin lebih hangat lagi? Apa tuh? Panas bumi. Ah iya tuh panas bumi, inti bumi lagi bener. Inti bumi, Iya. Allah. Mau anget aja harus cari inti bumi dulu Belum masuk angin ya. ya Mas. Bukan masuk angin lagi kalau mencari inti bumi. Badan pegal-pegal. Dan sakit semuanya. Tapi by the way hari ini Mbak Sheryl tampil berbeda loh Detikers. Apakah ada event yang dinanti-nantikan hari ini Mbak? Mau kondangan. Ini Oh, makanya rambutnya curly-nya paripurna Bagus ya. gak? Bagus gak? Bagus. Wah. Tinggal make upnya. Perlu belajar sama Mbak Mai nih. Enggak, aku di make upin tahu. Oh pantesan. Oh, ih makasih loh aku make up sendiri padahal. Pantesan. Kebak kempis kalau Ibu Jiwa. jangan. Ya udah deh kalau gitu ya Mbak Sheryl. Terima kasih banyak untuk Kasih, Mbak ngobrol-ngobrolnya Sheryl. hari ini. Besok semoga prediksi dari Mbak Sheryl terbukti karena hari ini penutupannya juga ya cukup sedih lah ya nih penutupannya melemah hari ini. Semoga besok pagi dibuka dengan meyakinkan dan juga ditutup dengan kuat. Oke, see you tomorrow Mbak Sheryl. See you tonight. Cila. Tonight. Oh, nanti sunset talk. See you later ya. Iya. Ini Detikers bingung sih itu, ngapain nih? Malam juga kan itu kayaknya udah gelap. Oh ya udah ya kalau sunset kan artinya udah jam 6 sore ya Detikers ya. Iya. Jelang-jelang nanti di Sunset Talk kita ada pembahasan yang seru banget masih terkait judi online ini. Wah. Ya kan? Jadi nanti aja deh kita kasih bocorannya nanti aja deh biar Detikers penasaran aja. banget. Tapi ada hubungannya dengan judi online Detikers. Gara-gara itu banyak Gara-gara berita. mimpi Mae ini hari Iya ini ini temanya. gara-gara banyak baca berita judi online jadi mimpi-mimpi aneh deh Masuk ke alam aku. bawah Iya, sadar. aduh ya ampun. Thank you sekali lagi Mbak Sheryl ya. Sama-sama, makasih juga Oke. Mbak, Mas. Makasih, Jangan lupa Mas Sheryl. tagline kita. Ya, oke. Oke dong. Oke Detikers, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini tetap di Detik Sore. Enggak, cuman hore-hore. Thank you, Mas Masih Sheryl. mau ini. Kembali Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kayak mainan anak-anak ya. Harusnya gue yang ngomong, jangan suara Oh, lu iya. tapi tangan lu doang, Fif. Tadi Tahu antum bilangnya gue yang Lu opening. jangan antam-antum lu. Orang dari tadi bikin gimmicknya baru sekarang. Tapi emang sekarang apa-apa dikit-dikit banyak yang gimmick-gimmick gue. Biasanya kalau yang gimmick-gimmick itu bikin orang tuh FOMO, tau gak sih? Fear of missing fer lagi. Gue lagi batuk sorry. Kagak ada hubungannya batuk sama salah sebut ya. Fear of missing Fear. fear of Missing out. Alias takut ketinggalan, takut nggak update, takut disangkain kudet. Emang dikata Sidul? Apa tuh? Ketinggalan zaman. Nah, itu. Katanya. Kata Tahu siapa? lagi gue. Kata Bang Mandra. Kata Bang Mandra X mau diblokir sama Kominfo. Katanya. Apakah ini jadi sebuah perbincangan hangat di sosial media? Langsung aja kita tanyain sama Mas Faya dari Detik Inet. Halo, Mas apa kabar, Faya. Mas? Selamat sore teman-teman semua. Ini katanya Mas Faya. Ini katanya tuh emang udah pasti bakal Katanya Pak, diblokir katanya nih. apa pastinya apa gimana? Iya. Apa bagaimana nih Bang? Babe bilang, Babe bilang tuh kalau beneran Bangsa gitu bener. dikasih tahu kagak mau benerin, udah. Udah lu, gue gibeng lu. Jadi gimana Mas? Jadi gimana? Jadi Langsung gimana? nih. Nih, Nih, oke, sebenarnya kita balik seru-seru lagi. seru-seru lucu Ya, nih sebenarnya. Mas. karena dari X sendiri dengan kebijakan terbarunya Mas Ellen mau membolehkan konten pornografi dari para pemilik akun ya, sementara konten pornografi itu sendiri di kita no ya. Ada jadinya dari Kominfo mengancam ini kalau tetap gini aja kita Ben. gitu. Jadi sebenarnya alasan utamanya tuh itu aja ya Mas, atau memang ada kepentingan lain dari Kominfo Kominfo untuk penggantian sosmed? Enggak sih sebenarnya karena memang lebih ke konten pornografi aja. Dari Kominfo sama sekali belum ada omongan soal penggantian konten penggantian medsos ini Iya. nggak ada sih. Belum ada. Enggak, jadi sekarang tuh di tahap posisi terakhirnya dari Kominfo nyuratin ke X tolong jangan gitu lah. Tapi kalau misalnya X tetap dengan
konten pornografinya ya itu ancamannya siap-siap ditutup. Tapi sudah menyurati Mas, si Kominfo udah menyurati X ini kan? Dari Pak Menkominfo bilang sudah menyurati. Oke. Menyurati itu artinya dia memberikan peringatan tertulis aja gitu. Ya mungkin peringatan nggak tertulis banget, mungkin online udah kasih tahu gitu. Udah. Kan dekat sama Elon Musk, kenapa nggak ngomong langsung? Nah, ya tinggal teleponnya Elon apa? Nanti gitu. itu burung gereja dikira drone lagi. Yang sempat heboh kan. Tapi Mas selain pornografi katanya juga ada isu judi online Mas ya, di X itu Iya, banyak. jadi sebenarnya gini kan, sebenarnya ini udah rahasia umum juga gitu. Iya sih. Tanpa heboh-heboh Elon Musk membolehkan konten pornografi, itu Twitter isinya dari udah zaman gitu Twitter juga, ya, belum iya. ganti X juga. Sampai akhirnya ganti X gitu. terus bahkan ketika kita niatnya emang gue lagi mau nyari trending yang serius nih apa tuh tiba-tiba nyelip aja kan gitu. Kita pakai lagi terus ini apaan sih ini, tiba-tiba ada judi online, tiba-tiba kok apa sih ini konten pornografi nongol gitu kan. Kayak gitu tuh kayak pengguna X secara umum kayaknya udah tahu juga gitu. Jadi terus tiba-tiba ditambah lagi Elon Musk akhirnya secara formal mau membolehkan itu yang kemungkinan artinya dari para pemilik akun resmi kayak jadi bisa posting konten pornografi. Jadi bukan kalau sekarang kan pasti yang posting kan konten-konten anonim lah ya, nama-nama anonim yang nggak jelas lah ya. Nah terus tapi jadi kayak boleh gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi kontroversi sebenarnya nggak cuma di Indonesia tapi di luar juga. Gitu. Itu kalau dibilang konten pornografi itu sudah ada ya sebelum dia ganti nama jadi X, masih di Twitter, bahkan sampai sekarang juga semakin menjamur, semakin banyak. Apakah itu bisa dibilang sebagai ini indikasi bahwa sebenarnya pemerintah tidak bisa memberantas judi online dan pornografi ini secara mengakar menyeluruh sampai ke bawah-bawahnya, Mas? Kalau lagi-lagi ketika kita bicara soal X dan lain-lain kan bilangnya PSE ya, maksudnya selalu ada mekanisme netizennya yang laporin dulu, harus ada report dan harus proses viral report, dulu gitu report ya. take down, report take Ya, down. ya, Jadi ya, selalu ada proses kayak gitunya sih. Itu yang mungkin yang bikin kayak patah tumbuh hilang berganti gitulah. Disikat satu, besok ada lagi gitu. Lagi banyak. Ya kayak gitu ya. tuh kayak nggak kapok-kapok aja gitu. Tapi mungkin ini dari beberapa hari yang aku lihat nih ya, kan aku ada X juga ada. Nah, sementara di Instagram juga ada yang mirip X thread, ya kan? Kayaknya warga dari Twitter tuh kayak sudah mulai sedikit-sedikit bermigrasi nih ke Threads nih gitu. Padahal orang-orang yang dari awal Threads ada sampai sekarang itu merasa kayak Threads ini kayaknya satu safe space kita untuk bersosial media dengan damai, dengan aman, nyaman. Komentarnya juga nggak ada tuh yang rusuh-rusuh, nggak ada yang misuh-misuh, nggak ada yang apa-apa gitu. Nah, ketika nanti terjadi perpindahan dari Threads dari X ke Threads ini, apakah nanti konten-konten itu juga jadi ikutan ini pindah, kan ikutan jadi cuman kayak pindah tempat doang, merusak kontennya tatanan sama. yang damai ya. Iya, merusak tatanan yang Sebenarnya damai. juga kalau kita rasain ya kayaknya udah anggapan umum juga kalau X tuh rusuh banget gitu ya. Banget. Jagat X tuh rusuh banget, sementara kayak Instagram tuh kayak lebih kalem, kalau Facebook kayak udah tua banget gitu ya. Iya lagi. Tapi terus akhirnya kan kita ngelihat bahwa karena ekosistemnya Thread itu ada di Meta yang kayaknya lebih relatif lebih ketat terhadap moderasi konten, kayaknya mungkin juga nggak akan semudah itu mindahin konten-konten yang aneh-aneh dari Thread. Tapi dari kita juga sempat bicara sama pakar, salah satunya pakar keamanan siber Mas Alfon Tanujaya dari Vaksin.com juga ngebayangkan bahwa kalau seandainya memang X diblokir pasti orang pindahnya ke Thread. Itu udah sebenarnya alami aja sih, bahkan ketika sekarang pun ketika Thread itu hadir juga itu sebenarnya proses alami aja, orang akhirnya memilih kayak gue akhirnya lebih cocok di Thread terus dia pindah ke Thread, atau enggak gue tetap masih nyaman di Twitter dengan segala keributannya. Ya udah itu kayak jadi pilihan aja. Orang at least orang punya banyak pilihan lah untuk bermedia sosial ya, nggak cuma punya X doang tapi terus dia punya pilihan lain Thread gitu. Seleksi alam kayak jatuhnya. Seleksi alam aja. Dan yang setelah ini kan setelah X yang rame akan diblokir, muncul nih Mas, ada namanya Elo ya kan? Ya kan, orang semua dijadiin lagu. Ada kita nyanyi orang pinggiran Elo. Wah, itu bener. Tapi walaupun ini sebenarnya sudah dibantah pemerintah ya Mas ya, karena bukan punya kominfo. Iya, ini gara-gara kemarin gara-gara mungkin ini apa ya, mungkin ada kesimpulan kita sementara mungkin ini orang prank ya, tapi karena pakai logo Garuda gitu kan, iya, punya pemerintah apa enggak gitu ya, kayak seknek banget. Iya, itu udah
taruh Garuda gitu kan, terus Kominfo udah bantah sih kita nggak bikin begituan gitu kan, karena secara logika juga sebenarnya agak aneh karena pemerintah kan regulator masa bikin medsos langsung sih gitu. Itu mah serahin aja sama itu kan, sama swasta gitu kan. Nah terus kemudian juga kan yang viral tuh karena kemarin juga banyak netizen yang ngeramein itu, terus akhirnya pada coba-coba terus nggak bisa nyobain juga, terus akhirnya sore udah nggak bisa dibuka, take down, terus besokannya muncul lagi dengan tampilan aneh gitu, dengan tampilan lain, dengan cut down segala gitu-gitu. Terus orang kayak kita juga ngelihatnya ini apaan sih, ini bener serius apa enggak sih? Nanti dengan pemerintah sendiri bilang enggak, kita nggak bikin itu, ya udah berarti ini emang kemungkinan bercandaan. Kenapanya kita coba analisa bahwa memang mungkin ini kritikan juga buat pemerintah karena terkait sama langkah mereka yang ingin memblokir X. Tapi terus kemudian juga ada wacana menarik juga sebenarnya bahwa artinya memang apakah sudah ready gitu untuk sebuah media sosial lain untuk menggantikan X gitu. Kita ada thread dari grupnya Meta tapi belum bisa mengalahkan dominasi X. Walaupun udah lumayan juga penggunanya gitu kan. Threads, udah pernah main Threads gak Mas? Iya. Main juga ya. Di Threads itu kita bisa mencantumkan link gitu gak sih? Maksudnya kalau nih ya, menurutku personal nih ya, kalau di X tuh selain ya itu ya konten judi online, terus pornografi, juga ada link-link affiliate itu loh Mas. Nah iya, mungkin ini juga yang membuat kenapa orang betah di X gitu ya. Kalau tadi mungkin karena faktor udah lama pakai juga, terus juga udah banyak hal yang mereka lakukan dengan X, terus juga misalnya dengan segala macam kebutuhan orang-orang yang mulai dari emang gue pengen mengekspresikan diri dia, atau enggak dia ada kebutuhan jualan, dia ada kebutuhan cari informasi apa. Jadi hal-hal itu yang membuat ketika X ditutup itu yang jadi protes dari sebagian pengguna juga. Kalau misalnya karena pornografi doang kan nggak semua orang make X karena itu kan ada yang orang emang gue tuh make X karena gue serius make, karena gue dia ada hal-hal positif lain yang orang make dari X, terus akhirnya ketika ada ancaman ditutup cuma karena pornografi, terus akhirnya pengguna-pengguna lain yang gue tuh nggak ada urusan sama pornografi dan kok jadi gue kena juga gitu. Gue padahal banyak hal yang gue butuhkan dari media sosial X, tapi terus akhirnya gara-gara ada faktor pornografi dan judi online dia jadi wah gue kena juga dong gitu. Jadi kayak bebiah-uyah gitu ya, kayak pukul rata gitu. Tapi jadi lebih positif dong ya kalau misalnya ternyata kalau nggak bisa atau nggak memungkinkan untuk posting link atau juga mungkin konten-konten pornografi dan juga judi online dan pokoknya konten-konten yang bikin nggak nyaman gitu ngebacanya, itu artinya Threads bisa menjadi bukan cuma sekedar alternatif tapi juga bisa menjadi pengganti yang lebih baik justru ya Mas ya daripada bisa. Terus kemudian kemarin yang sempat muncul juga di reaksinya para pengguna X itu, emang Indonesia bisa bikin sendiri nggak sih gitu kan? Nah, itu jadi pertanyaan besarnya karena kan ya. Elo itu kan tulisannya media sosial pengganti X gitu kan, buatan Kominfo padahal bukan gitu kan. Tapi terus kemudian kayak jadi wacana juga X tuh bukannya tidak bisa digantikan gitu kan, kayak Thread juga mencoba mengalahkan dominasi X yang masih mencoba sampai sekarang gitu kan. Tapi terus memang membuat sebuah media sosial, apalagi media sosial buatan anak bangsa itu memang harus serius banget gitu untuk dari segi SDM-nya, terus memastikan bahwa media sosialnya jalan dan kuat menerima sekian juta user gitu. Kalau misalnya mau ada yang pada login, terus kemudian urusan keamanan data gitu-gitu yang harus serius banget gitu. Ya, bahkan Cina itu kan punya media sosial sendiri Mas ya, kayak Weibo, kayak apa segala macam. Iya, punya sendiri. Tapi itu emang mereka tahu Mas. Iya, mereka orangnya banyak kan. Mereka dan mereka menyiapin serius banget. Jadi iya ibaratnya kalau misalnya kayak negara seperti Cina yang gue nggak mau ikut sama yang lain, gue bikin semuanya versi sendiri, ya mereka ready gitu. Maksudnya mereka orangnya ada, mumpuni ya. segmen pasarnya juga jelas, penduduknya banyak yang buat dijadiin user gitu kan, jadi itu ya mereka ready. Tapi kemarin waktu ada Elo itu, kenapa namanya Elo sih? Itu lucu banget lagi pemilihan namanya Elo. Udah ketahuan belum sih Mas siapa yang bikin itu? Enggak ketahuan sih. Ada beberapa petunjuk nama kecil gitu yang dipakai, tapi nggak jelas juga karena kan sempat ada yang disebut ini ada PT ini tapi dia kan cuma hosting doang gitu. Jadi dia bilang kita bukan yang punya Elo, kita cuma hosting domainnya doang gitu, nggak ada urusan sama Elo-nya gitu. Tapi Elo tuh memang bener ada gitu ya, memang bener sosial media. Enggak itu prank. Itu lu ini ya tercuci otak sama Elo.
Enggak, Gua nggak tahu ada yang mana itu. gue inget lagunya Rihanna lagi. Yang mana? You can stand on my umbrella. Itu Ella. Oh iya sih Ella. Iya kan? Gak pakai Elo tapi Ella. Iya, Ella, jangan-jangan oh, dia oh. ngefans sama Rihanna Bisa loh. jadi ya. Ih. Jangan-jangan Enggak dia maksud kucing enggak. payung lagi. Maksud gue adalah kalau memang si Ella Elo ini mengatasnamakan Kominfo dan ternyata dia emang beneran sosial media gitu Mas, itu harusnya jadi panjang ya urusannya mengatasnamakan Kominfo segala. Iya, namanya juga prank gitu kan. Kita ya patut diduga memang prank karena akhirnya memang nggak jelas sebenarnya itu apa sih, cuma bikin website abal-abal gitu kan, medsos abal-abal yang bikin orang kayak FOMO semua ke situ. Tapi terus kemarin juga ada, bukannya FOMO tapi malah mendapat hujatan ya dari tapi juga netizen. kemarin ada kritikan juga ya dari pakar tuh, sikap FOMO kita nih jangan sampai membuat kita tuh kayak lepas kontrol dan gak hati-hati terhadap sebuah website baru terkait sama keamanan data. Nah Iya. itu Yang sebenarnya jadi warning juga. Waktu pasti inget kan waktu viralnya thread di awal-awal kan kayak semua orang pada nyobain thread. Iya, Nah, benar. untungnya thread kan emang media sosial beneran bikinan Iya. Meta gitu. Sekarang gimana kejadiannya kalau seandainya ada website abal-abal yang diviralkan terus kalau semua orang pada nyoba padahal itu keamanan datanya belum terjamin di sana, karena pakar juga ngecek ini websitenya nggak aman sebenarnya Elo ID ini gitu. Dan terus kita semua mungkin ada banyak yang nyoba nyoba nggak? Gua gak nyoba sih, Apa? Mas. Elo. Enggak. Coba Enggak, ketik enggak. Ella Elo gitu. Terus banyak netizen seriusan? yang kemarin nyobain kan, dan terus mungkin karena login tuh kan berarti at least lu masukin username terus masukin password gitu kan. Yang akhirnya sebenarnya lu menyerahkan Data. credential lo, data lo gitu. Karena ketika ingat nih buat para detikers juga, ketika kita pakai aplikasi itu artinya kita menyerahkan data kita kepada pengelola aplikasi gitu ya. Kalau aplikasinya benar kayak thread atau medsos yang lain, oke lah fine. Tapi ketika itu ada aplikasi abal-abal cuma diviralkan dan akhirnya kita FOMO, terus kita nggak ngecek dulu ini beneran nggak sih situsnya ini beneran nggak sih websitenya, terus kita masukin data di situ dan sebenarnya kita udah menyumbang data kita ke sana Data gitu. pribadi. Oh tuh Ella Elo is coming. Big feature will be ready. Mantep banget. Coba kamera dong, kasih kamera. Balikin. Jeng Ini Detikers. jeng. Kelihatan gak? Apakah ini prank terbesar abad ini ya kan? Jeng jeng. Nih bikin Detikers jadi Tapi kepo juga janganlah nih. aja. Cukup Mei aja yang buka pakai laptopnya. Bukan laptop aku tahu. Iya, Laptop kantor. Lah, data Detikon di situ semua dong. belum. Nah, itu. Oh, Itu dia tuh. Nah, kan. Ya kurang lebih Iya. begitulah. Kayak Gini kayak mau ngeluncurin rudal ya di ini gini film-film. doang. Iya kayak gitu doang. Ya Dan tuh nggak bisa iyalah. apa-apain juga. Kalau kemarin yang hari pertama sebelum ditumbangin orang kayak masih bisa sok-sok Klik. login gitu lah. Oh. Gitu. Tapi terus sekarang ya begitu tampilannya. Tapi Mas, Ini memang- kalau di sini nih Mas, sorry, gue lanjutin dulu. Sebelum masuk ke sini tuh kan kita ada ke websitenya dulu Gua kan. nggak bisa balik. Ih, kok leher lu hitam semua? Ih lebay. Sebel deh. Nah ini Ella Elo is coming dari elaelo.id ya. Terus ada tulisannya nih, Ella Elo is coming, big features will be ready, Iron Dome Iya. under construction by democracy fighters. Wah, Tahu nggak yang bikin siapa? Siapa? Coba lihat di link berita tadi. siapa yang buat? Fitria Ramadhani. Gua dong. Bukan. Dia buat berita, bukan buat Ella Elo. Takut banget. Dibikin prank. Iya. Enggak Mas, Ini tapi- di mana-mana ada prank deh sebel. Tapi Mas kalau misalnya tadi soal ya China punya medsos sendiri, kalau Iya. menurut Mas saya kapan Indonesia siap gitu Mas untuk punya platform media sosial sendiri Mas? Apa masih panjang gitu atau bagaimana? Masih panjang sih lumayan. Maksudnya kita dari segi kita kalau gini Vip, kita ngebandingin untuk Twitter aja ya. Iya. Twitter tuh di dunia kita ada 450 juta pengguna Twitter. Wow. Di dunia. Wow. Indonesia tuh keempat terbesar. Kita ada 25 juta pengguna Twitter. Itu artinya dari total pengguna Twitter itu kita cuma 5% aja sebenarnya gitu. Dengan populasi sebesar ini gitu. Jadi kayak kalau kita punya medsos sendiri kira-kira udah waktunya belum sih gitu. Apakah kita sudah segila itu dengan media sosial? Karena mungkin yang harus ditingkatkan kayak penetrasi internetnya dulu, terus juga ketika orang-orang sudah bisa lebih banyak yang mengakses internet, udah ada lebih banyak kebutuhan terhadap media sosial, mungkin baru kita bisa ngembangin media sosial lokal sendiri gitu. Tapi terus kemudian lagi-lagi
kita mau bikin yang seperti apa gitu, karena yang ini udah besar-besar semua nih, udah raksasa semua, udah ada grupnya Meta gitu, udah ada grupnya ada X gitu. Terus kemudian kita mau bikin seperti apa mungkin kita kalaupun ada yang mengembangkan bikin yang lebih segmented, misalnya fokus ke komunitas kayak gitu-gitu ya. Jadi mungkin media sosialnya nggak besar tapi mungkin lebih fokus ke komunitas. Jadi mungkin itu yang lebih realistis buat dibikin ketimbang misalnya kita beneran mau bikin yang masif gede buat ngegantiin X gitu, atau enggak ya buat ngegantiin Thread atau yang lainnya gitu sih. Tapi Mas, kalau berkaca nih dari pengguna X di Indonesia kan 4 terbesar nih di dunia kan ya, dari 4,5 juta orang itu artinya ada kebutuhan tertentu yang dicari sama masyarakat Indonesia untuk diambil manfaatnya kah atau apanya, tapi ada sesuatu gitu kan di X ini yang bisa diambil sama masyarakat Indonesia. Ini posisinya secara positioning nih striker. Apakah striker apa back posisinya? yang bisa semuanya apa ya? Libero. Jadi antara Indonesia, masyarakat Indonesia yang menggunakan ini dari posisinya ya, apakah kita yang lebih butuh ke X atau X sebenarnya yang lebih butuh ke Indonesia? Indonesia yang lebih butuh X. Why? Why? Karena dari sisi jumlah juga buat X yang lihat Indonesia tuh sebenarnya cuma 5% dari total pengguna. Tapi kan 4 terbesar, Mas. 4 terbesar, tapi kalau dibandingkan dengan pengguna terbesarnya itu kan Amerika tuh hampir seperempatnya itu Amerika. Dari 450 tuh Amerika udah hampir 200 lah, hampir 200 jutaan gitu. Jadi udah banyak banget. Jadi ya karena memang berasal dari sana juga kan ya. Udah gitu India tuh malah dengan populasi yang hampir ya, India juga banyak tuh pengguna X-nya hampir sama kita kok, di 20-an juta juga. Jadi sekarang sih memang udah ya jelas sih kita yang lebih butuh X kan untuk berbagai macam kebutuhan kita di media sosial ketimbang misalnya X butuh kita gitu. Kalau seandainya kehilangan 5%, dia masih ada 95% pengguna lain di luar Indonesia sana. Tapi jangan meremehkan netizen Indonesia loh. Siapa yang bisa viralin sesuatu dengan cepat coba? Siapa yang bisa menambah followers pemain sepak bola nih? Netizen Indonesia 5% aja udah begitu ya. Iya, jangan main-main. Mau bikin hashtag apa, campaign apa, wah netizen Indonesia paling gercep tuh ya Kak. Nggak cuma di X, di Instagram juga, di berbagai sosial media. Pengguna sosmed Indonesia tuh cepet banget aktif banget ya kalau ngikutin trending tertentu kah atau ada apa tertentu kah. Pemain bola aja yang naturalisasi sebelum naturalisasi berapa followers 50.000 terus jadi sejuta, tiba-tiba jadi sejuta, tiba-tiba jadi iklan ini itu gitu kan. Ayo mantap. Tapi Mas Faya, kita mungkin terakhir Mas penutup, mungkin pertanyaan pamungkas juga, ini kelanjutan si drama dalam tanda kutip X-an Kominfo bakal sampai sejauh mana Mas? Kita semua sekarang nunggu dari sejak pemerintah bilang udah ngajuin surat, mau serius apa pemerintah memfollow up pemberitahuan mereka ke pihak X. Terus kemudian akan kalau seandainya memang dicuekin sama X gitu, nah itu kira-kira pemerintah berani nggak bertindak untuk beneran menutup itu? Semua sama-sama menunggu. Oke, masih statusnya wait and see. Waiting list wait and see. Waiting list, gue masuk restoran waiting. Tapi tadi menarik juga soal ini, Maya, kata Mas Waya, kalau misalnya kita kan emang belum punya siap nih kan punya media sosial sendiri ya, karena kan butuh ya jaringan segala macem. Ya iyalah, benar BTS dikorupsi. BTS. Kok BTS? Lu bilang BTS? BTS. Wah, sorry. Iya, BTS Kominfo dikorupsi BTS-nya, apalagi kita mau maju gitu. Iya, Afif. Oh iya, dia menikmati percakapan ini, nggak ada suaranya nih dari tadi nih, baru dia bersuara. Iya, BTS saya dikorupsi. Aduh. BTS boyband Korea. Bukan. Lu mau disenggol ARMY? Ih, gue ARMY tahu. Jangan salah lu. Iya kan Mas, tahu kan? BTS tahu lah. Saya mau bercanda. Saya juga bercanda ya Mas. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Kita sama ARMY nggak berani kita sama ARMY. Nah, ARMY Indonesia gercep-gercep tuh, jangan macam-macam ya kan. Sekarang membernya udah balik dari ini semua. Iya, dari militer, dari Wamil semua udah kumpul lagi semuanya. Seneng. Oke, kalau gitu The Tickers, kita bakal balik lagi dengan obrolan-obrolan seru lainnya. Dan terima kasih sekali lagi Mas Waya. Next time kalau ada update-update yang seru lagi, seru ya. Kalau mungkin dari blokir kita undang sini. Oh iya. Antara udah diblokir atau sudah ada
konklusi dari Oh, iya. surat-suratan ini Iya. gitu kan ya. Semoga Iya. surat cintanya berbalas Amin. ya. Amin. Karena lo gak usah diajak Mas ya. Ya, Ya. oke. Oke, Detikers, we'll be right back after this one. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. yeay. Udah hafal. Apalah. Kita balik lagi di Detik Sore. Enggak cuma elo. Enggak cuma ore-ore. Yeay. 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 Sudah mau jam pulang kantor nih. Sudah jam 5. Emang kamu mau pulang kantor jam 5? Enggak, bridging kan? aja. Habis. Bridging. Apa sih? Dari tadi kupingnya Gue lagi kambuh. Iya, karena lagi tenggorokan kan THT tengah hidup tenggorokan. Pasti nyambung antara 3 itu. Emang tahu gue kumat apa? Apa emangnya? Sotoy. Alergi gue lagi. Oh, kumat. lagi alergi. Alergi orang ganteng lagi. Gua cabut deh. Pede sekali dia. Aduh, daripada gue stres ya di sini ya dengan kegantengannya Afif, gue mendingan Gua geli banget. beralih ke kecantikannya Brigadir Wah, Ade. ini mah. Ih, ini mah Senyumnya idola mengalihkan semua dunia idola aku. nih. Wih, udah mulai berani rayu-rayu. Langsung aja kita bergabung bersama Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade, salam presisi. Halo, selamat sore semua, salam presisi. Aduh, Brigadir Ade kayaknya harus dikirimin kopi nih sama Afif nih, karena kurang semangat nih kayaknya dia menjelang sore nih ya. Kenapa Brigadir Ade lagi panaskah di sana? Enggak panas di sini. Adem ya kayaknya di sana ya. Adem lah, sejuk. Apa perlu dikasih Lumayan. pantun sama Afif? Enggak, saya belum nyiapin pantun. Jangan nembak tiba-tiba. Dikata bikin pantun, bikin kopi gampang gitu. Di sini juga nggak bisa bikin kopi ya, Iya mana juga kopinya? sih. Yaudah langsung aja kita ke Brigadir Ade nih. Udah Oke, nungguin. kalau gitu Brigadir Ade karena sudah menunggu kita, langsung aja kita kasih untuk memberikan laporannya. Silahkan Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan dari Sampita Jakarta Timur di Komite Obsoliner pada sore hari ini dari arah Melayu yang akan menuju ke Egiason Trinitas. Soal ini saya masih mau potensial. Dan kemudian juga terlihat perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi di jalan efektif. Setelah saya cek kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian selanjutnya dari arah PGC yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya juga terpantau musik lancar. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap mengikuti jalan kaki dan juga pesepeda ketika hendak melintas ini, serta antisipasi banyak kendaraan yang terjadi dari arah kanan ataupun dari pertokohan. Dan kemudian juga harus kembali pada kendaraan dan disesuaikan dengan peraturan dari kendaraan yang akan masuk ke jalur tol. Harus diketahui kondisi kendaraan Anda sebenarnya serta saudara Anda pasti yang berisi agar tidak terjadi antrian yang berjam hingga. Kemudian selanjutnya dari arah Semanggi menuju ke arah Halim, arus lalu lintasnya juga terpantau kondisi lancar dan juga dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, targetnya bagi di OB menggunakan helm pun tidak terlalu jauh, melihat berdasarkan pasal 21 ayat 1 menjelaskan siapa orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan ataupun denda paling banyak Rp250.000. Dan maka dari itu kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk mematuhi aturan tersebut, dan bagi kendaraan roda 4 juga pastikan menggunakan sabuk pengaman Anda, mengingat juga adanya kamera yang akan mengaktif jarak. Dan mungkin informasi dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas ini, Anda dapat menghubungi kontak kami di 1569 atau dapat mengambil SMS center di 9119. Setelah sejalan bersama dengan Indonesia, Indonesia Pekerjaan dan salam presisi, demikian Brigadir Ade sedang melaporkan, selanjutnya kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih Brigadir Ade sudah melaporkan. Semoga lancar-lancar selalu dan sehat-sehat di sana. Tetap semangat Brigadir Ade. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Bye-bye. Oke, itu dia laporan dari Brigadir Ade. Kita sudah memasuki jam
pulang kantor. Mm-mm. Sudah jam 5 sore. Mm-mm. Tapi gak cuman kita dengerin aja tadi update dari Brigadir Ade soal lalu lintas di sekitar Jakarta, tapi juga kita akan mendengarkan update dari Tanah Suci. Karena sudah melewati puncak dari ibadah haji di Mekah sana. Betul. Begitu ya. Jadi langsung aja kita lihat, ini dia ada berita-berita dari Tanah Suci. Assalamualaikum. Oke. Jadi ada berita haji atau update apa nih Afif dari Tanah Suci Mekah? Oh nanti kita kan tersambung kan? Tersambung sama Sambung siapa? sama ada Teh Erna bukan katanya guys? Ada, tapi lagi nunggu Teh Erna lagi nunggu jaringannya di sana. Nunggu jaringannya atau nunggu lu bacain berita? Jadi kita baca berita dulu nih Mae Yoi. sebelum nanti Teh Erna. Jadi Detikers ini Yes. ada berita duka cita dulu sebelumnya nih Mae. Ada berita duka cita apa? Ada 577 jamaah wafat di tengah panas ekstrim yang ada di Mekah. Karena memang cuaca cukup panas kan. Iya, Bahkan iya, tuh iya. bisa sampai menyentuh 50 derajat Celcius gitu loh, Mai. Jadi Mhm. memang ya kena gelombang panas dan tapi ya tentu bagi umat muslim kan meninggal di Mekah atau Madinah kan tuh menjadi suatu mimpi begitu Mai kan, karena bisa menutup usia di tanah suci begitu. Ya itu salah satunya ya. Kemudian juga yang menjadi sorotan juga kemarin di Detikers pasti tahu juga nih ya. Ada antrian toilet di tenda Mina itu sampai 2 jam. Bahkan karena saking lamanya ngantri ke toilet ini sampai ada yang pingsan ya. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi ketua pengawas atau ketua tim pengawas haji DPR RI yang juga mewakili ketua DPR fraksi PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ini menyoroti masalah tenda jemaah haji RI di Mina Arab Saudi. Ketersediaan toilet yang tidak memadai ini membuat para jemaah ini antri di toilet hingga berjam-jam. Ya ampun, kalau kita udah antri di toilet itu kan artinya kita udah kebelet pengen pipis kah gitu ya. Nah itu ya. Tapi ternyata harus mengantri berjam-jam Detikers. Nah hal ini disampaikan Caimin setelah melakukan kunjungan pengawasan ke tenda jemaah RI di Maktab 44 di Mina pada hari Senin 17 Juni 2024 pada pukul 22 waktu Arab Saudi. Jadi Caimin melakukan pengecekan bersama anggota tim WAS John Kennedy Aziz, kemudian juga ada Cucun Ahmad Syamsurijal, kemudian ada Eki Awal Muharram juga. Nah dia menyoroti kebersihan di tenda dan juga toilet yang tidak terjaga hingga wastafel untuk berwudu. Nah ini ada salah satu permasalahan juga gitu ya. Dan saking nih Detikers ya ngantri toiletnya lama, sampai ada juga kejadian nih jemaah kloter JKS 10 Kabupaten Bandung Barat di Maktab 76 Mina Arab Saudi ini kan mengeluhkan jumlah toiletnya nggak memadai gitu. Akhirnya ada jemaah yang terpaksa nih buang air kecilnya itu di samping tenda. Itu aduh, itu sangat disayangkan sekali ya dengan hal ini. Udah disampaikan juga oleh seorang jemaah saat anggota tim WAS Haji DPR datang mengunjungi ke sana gitu. Jadi memang mereka bercerita di kamar mandi jumlah jemaah dengan kamar mandi sedikit. Bahkan sampai di belakang pun akhirnya dijadiin tempat buang air kecil sama ibu-ibu katanya. Mau kamar mandinya ada tapi ngantrinya 2 jam kan udah gak tahan lagi ngantri 2 jam. Tapi memang Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga merespon keluhan terkait pelayanan haji ya di tahun ini. Ada makanannya juga kan, ada sempat makanan dapat dan komplain. AC yang sempat mati katanya di tenda pada saat di Mina ya. Tentu kita berharap semoga yang pasti badannya lancar dan juga tetap nyaman, dan juga ya pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator kan bisa memberikan yang terbaik juga begitu Mai. Iya pastinya itu yang kita nanti-nantikan juga kan ya. Terus ada berita apa lagi nih? Oh ini juga nih Viv yang menjadi jadi sorotan juga nih. Jadi over capacity kan jemaah RI di Mina itu akhirnya mereka banyak yang tidur di lorong. Ada ini kalau misalnya Detikers lihat beritanya di Detikom nih ya. Ini jemaah Indonesia nih banyak nih kelihatan tidur di lorong-lorong gitu tanpa hanya menggunakan alas kain aja gitu, tanpa ada kasur atau apa ya, karena ini di lorong gitu kan ya. Jadi adanya kapasitas jadi tim WAS Haji
DPR ini menemukan adanya kapasitas yang lebih di tenda-tenda jemaah RI di Maktab 72 Mina Arab Saudi dan mengakibatkan para jemaah haji ini tidur di lorong di luar tenda justru. Jadi kondisi temuan ini juga ini banyak nih, ini temuannya dari anggota pengawas atau timwas haji DPR ya. Dan akhirnya diberikan beberapa catatan nih. Salah satunya masih soal adanya tenda yang over capacity daripada jemaahnya. Terus ya itu dia tadi ya, ada juga jemaah yang mengeluhkan ya kondisi tenda ini yang akhirnya mereka mau nggak mau karena udah terlalu banyak orang di dalam satu tenda daripada nggak nyaman, ya udahlah mending menyingkir aja di luar gitu, tidurnya di luar. Ya ampun, ini sangat disayangkan kan mau ibadah ya. Mau ibadah, terus juga kita harus menjaga kesehatan di sana. Terlepas dari kesehatan, yang paling penting juga kan adalah bagaimana secara mental, secara psikis juga kita kan di sana pasti mereka butuh dukungan support secara mental juga gitu loh. Ini yang tadi tiduran di situ Mah ya. Bener. Tapi ya memang sangat membludak. Ya bisa kebayang sih kalau haji itu memang dari berbagai belahan dunia. Sama ini kan tenda apa jemaah haji yang Korea kan. Oh iya. Ada. Ini juga orang-orang Indo kan. Jadi memang kalau di Korea kan ya sangat jarang, sangat sedikit sekali kan yang apa namanya orang asli Korea yang naik haji akhirnya kuotanya dipakai sama orang-orang Indo. Orang Indo. Ya, jadi salah satunya itu entah salah satu atau semuanya ya. Jadi aku baca tuh ada yang daftar bulan Januari 2024, bulan Mei langsung ini berangkat. langsung berangkat. Iya, emang dikit. Cuman berapa bulan doang nungguinnya. Coba bayangin dibandingin Haji kayak gitu kali ya. Coba dibandingin sama di Indonesia, coba waktu nungguin puluhan tahun loh. Puluhan tahun nungguinnya, bahkan sampai ada yang berangkat ke sana tuh dalam keadaan tuh sudah sepuh banget gitu. Dan mungkin ya seperti yang Afif bilang tadi ya, mungkin ada orang-orang yang memang bercita-cita emang ingin meninggal di tanah suci gitu kan. Begitu ya karena usia sudah sepuh dan mungkin kondisi yang juga tidak memungkinkan, kondisi kesehatan tidak mendukung juga, ya mungkin akhirnya seperti tadi ada jemaah-jemaah Indonesia yang akhirnya berpulang di tanah suci gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal haji juga ini juga nggak bisa lepas dari perjuangan ya. Maksudnya perjuangan pasti banyak kok tiap tahunnya gitu. Ada aja cerita kayak misalnya jamaah haji yang dia merupakan seorang petani gitu atau merupakan ya secara ekonominya sulit gitu kan. Tapi kan memang pada akhirnya kan bukan siapa yang sanggup ke tanah suci tapi siapa yang Allah panggil untuk siapa sana. Yang dipanggil, siapa yang dipanggil ke sana. Makanya sebutannya kan apa namanya panggilan dari Allah lah gitu, panggilan haji gitu kan. Apa sih kalau bahasa itunya? Iya, tidak mencukupkan yang mampu apa kata-kata muter ada kan? Ada itu. Kayak ini juga nih ada dari Detik Hikmah nih, kisah Pak Sutri tunggu haji 12 tahun akhirnya kesampaian kunjungi Padang Arafah. Ini pasangan dari tidak jelasin dari mana ya sini. Cuman emang ini sudah cukup berumur pasangan suami istri bernama Rusmiati 79 tahun dan suaminya Ngatnan 83 tahun. Akhirnya melangsungkan ibadah haji setelah menunggu 12 tahun. Keduanya berhaji dari uang hasil bertani dan gaji sang suami sewaktu aktif bekerja. Wah, jadi memang sudah direncanakan ya untuk berhaji ya. Bahkan tahun 2017 mereka sebelumnya pernah melakukan ibadah umroh gitu bersama anak sulungnya. Dan ketika lagi umroh itu ya mereka ngelihat padang Arafah dan akhirnya ya pengen gitu bisa datang ke sana dan akhirnya ya Allah mudahkan ke sana. Gitu. Amin, akhirnya bisa ke sana. Semoga bisa kembali lagi ke tanah air dengan kondisi yang sehat walafiat tentunya ya. Dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan tentu juga kita mau menyapa juga Teh Erna nih yang sudah terhubung sebagai salah satu sebagai jamaah dan juga wartawan dari Detikcom dari Detik Bandung khususnya. Iya. Halo, assalamualaikum Teh Erna, kumaha damang? Wih. Waduh. Kayaknya happy banget nih. Happy banget Bu Haji nih. Bu Haji. Alhamdulillah akhirnya proses puncak haji Ar-Muznah sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana proses puncak dari ibadah hajinya Teh Erna? Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita. Ya alhamdulillah sejak
dari tanggal 10 Zulhijjah kemarin atau tepatnya hari Sabtu 15 Juni jemaah haji Indonesia melaksanakan wukuf di Arafah. Selanjutnya mereka bergeser menuju Musdalifah untuk melakukan mabit. Namun sebagian juga ada yang melakukan murur sebanyak 55.000, yaitu mereka adalah jemaah haji yang lansia, jemaah haji risiko tinggi, maksudnya risiko tinggi yang punya penyakit bawaan. Mereka diimbau untuk melaksanakan murur. Jadi mereka tidak mabit di Musdalifah, hanya sekedar di dalam bis melintas saja, tapi dengan niat mabit. Selanjutnya mereka dibawa ke Mina untuk mabit selama 3 hari misalnya. Namun sebagian juga jemaah haji pada tidak melakukan mabit selama maksimal 3 hari. Ada juga yang melakukan nafar awal. Jadi mereka itu melakukan jumroh tanggal 10 Zulhijjah, jumroh Aqabah 1 kali. Selanjutnya jumroh Ula Wusto dan Aqabah di tanggal 11 dan 12. Pada saat itu tanggal 12 kemarin, tepatnya hari Selasa, mereka kembali ke hotelnya masing-masing untuk melaksanakan tawaf ibadah. Begitu juga dengan Pak Menteri Agama, Pak Yakut, dia juga melakukan nafar awal, di mana pada saat kemarin itu tengah malam beliau melaksanakan jumroh Ula Wusta dan Aqabah untuk tanggal 11 dan tanggal 12. Jadi karena waktunya tidak terlalu lama gitu. Selanjutnya hari ini adalah jamaah haji Indonesia yang terakhir melakukan mabit di Mina. Mereka dibawa ke Mekah menggunakan bis untuk kembali ke hotelnya masing-masing. Nah, jamaah-jamaah haji ini kan masih belum tuntas nih proses ibadahnya. Ada lagi proses ibadah lain yang mereka harus lakukan, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Namun karena kondisi saat ini juga panas, gitu, cuaca juga kemarin mabit di Mina kan dengan desak-desakannya, artinya kan memang istirahatnya kurang. Jadi diminta untuk selama di hotel itu ketika sampai disuruh istirahat dulu, jangan langsung melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Seperti itu. Ini lumayan banget loh Mbak. Benar ya, nanti pada teman-teman semua nih sebelum ketika insya Allah mudah-mudahan nanti berhaji dipanggil ke sini. Amin. Harus berolahraga sebelumnya, harus jalan kaki, harus sering. Aku ini per hari ini minimal itu udah 20 kilo itu jalan nih. Kita kan sebagai petugas ya. Lari-lari. Itu jalan dari mana Teh Erna? 22 kilo. Kenapa? Jalan kemana itu 22 kilo? 20 kilo itu karena bolak-balik nih. Misalkan aku kan dari karena kita sebagai media center haji, selain memang tugasnya adalah meliput, juga tugasnya melayani jamaah. Jadi kita juga diberikan tugas untuk mengayomi jamaah nih. Banyak ada jamaah nyasar kayak kemarin, antar jamaah udah satu baru beres, terus tiba-tiba ada jamaah nyasar lain lagi yang itu hampir ke Masjidil Haram, akhirnya dijemput pakai jalan kaki. Jadi jamaah juga ketika datang, ini kita jalan kaki ya, karena memang gak ada mobil sama sekali. Jalan, jadi benar-benar harus kuat kaki. Makanya jadi happy banget udah selesai. Alhamdulillah ya sudah selesai. Tapi mungkin bisa juga diceritakan sama kita Teh, tadi kan yang Teh Erna ceritakan itu adalah salah satu tantangannya lah ya dalam ibadah haji kali ini. Nah, tantangan lain atau halangan lain yang kita baca beritanya, yang kita beritakan juga bahwa ada komplain dari jemaah haji Indonesia yang kapasitas di tendanya tidak memadai, akhirnya mereka tidur di lorong. Kemudian ada komplain juga masalah makanan sebelumnya juga kan. Kemudian dari tenda, fasilitas tendanya juga gitu. Itu mungkin bisa diceritakan realnya di sana tuh seperti apa Teh? Untuk ini bicara dulu untuk menu makanan memang sepertinya kita juga tidak bisa memberikan kepuasan untuk semua jamaah secara tes masing-masing gitu, karena memang mungkin kalau dari kita dari petugas, dari kepala dakar, dari beberapa yang kita wawancara dari pihak Kemenak, mereka juga kan terbatas untuk keberadaan bahan bakunya, misalkan sayur yang ada memang mungkin saat itu hanya ada terong, ya udah seringnya terong atau buncis ya buncis gitu, seperti itu karena keterbatasan bahan baku. Namun saat ini kan untuk tahun ini kali pertama
BPKH Limited ini kan sudah mengimpor 76 ton bumbu khas Nusantara. Itu ada upaya bagaimana cita rasa yang disajikan kepada jamaah haji Indonesia ini Bisa lebih semirip tesnya mungkin gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak saat ini kan kalau dari hasil obrolan dengan jamaahku dalam 1 minggu ini paling hanya sehari 2 hari itu yang ada makanan khas Arab kayak nasi biryani. Selebihnya ada benar-benar menu makanan Indonesia seperti itu. Persoalan untuk Tenda di over Mina, capacity. betul over kapasitas diakui oleh Kepala Dakar Mekah Khalilur Rahman itu memang sebenarnya karena begini, tahun ini kan Mina Jadi sudah dihilangkan tuh dengan penambahan kita 20.000 yang dulu mabit di Mina ini tuh selain Mina Muasim, pemerintah juga menggunakan lahan Indonesia itu selama ini di Mina Jadid. Mina Jadid dihilangkan, jadi akhirnya dipindahkan. Kita menggunakan diberikan tambahan lahan yang biasa dipakai oleh jemaah negara lain Thailand. Dengan penambahan 20.000 dengan kapasitas lahan yang terbatas. Jadi Mina itu kalau boleh digambarkan itu kayak lembah yang berbatu gimana ya, berbukit-bukit gitu. Nggak seperti di Arafah. Kalau di Arafah itu padang pasir gitu luas. Memang di Arafah kenyamanan di Arafah dengan Mina memang sedikit berbeda. Di Arafah jemaah haji itu bisa lebih nyaman. Sementara di Mina memang kapasitas kemarin kita ngobrol dengan jamaah juga kapasitas taruhlah misalkan jamaah itu ada 160 per tenda. Kapasitas yang bisa dimuat di tenda itu hanya 100. Nah, tergantung pembimbingnya sebenarnya. Kalau pembimbingnya bisa akhirnya mengatur bahwa jemaah atau pada saat manasik nih sudah diberitahu kondisi real bahwa untuk di Mina itu tidak mungkin kita bisa menikmati suasana seperti di Arafah misalkan. Mungkin itu bisa mengurangi tadi protes dari jamaah seperti itu. Tapi ini juga memang menjadi evaluasi dari Kemenak. Menteri Agama sendiri menyatakan bahwa kekurangan-kekurangan seperti yang disampaikan oleh Timwat akan dievaluasi untuk tahun ke depan. Bagaimana caranya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan itu harus lebih baik lagi dari tahun ini. Seperti itu. Amin. Teh berarti bisa ini sekalian kesimpulan Teh, berarti sekarang kegiatan jamaah haji Indonesia ini apa aja Teh setelah tawaf wada, terus ada sa'i, nanti kloter kepulangannya tuh mulai kapan ya Teh? Tawaf ifadah, bukan tawaf wada. Tawaf wada ya. Ifadah ya. Tawaf wada itu nanti setelah pada saat Wih, Ada yang dipayungin. Awas Teh, dipayungin Sultan mah nggak apa-apa. Awas nggak pulang ke Indonesia loh Teh. Jadi tawaf ifadah itu rangkaian ibadah haji. Kalau tawaf wada itu nanti pada saat mau meninggalkan dari Mekah, tawaf wada dulu. Jadi tadi jemaah haji Indonesia yang belum melaksanakan tawaf ifadah disarankan untuk melakukan tawaf ifadah setelah kondisi prima. Dan namun untuk jemaah haji Indonesia yang buru-buru pulang nih, karena kepulangan mulai di kloter pertama itu tanggal 22 Juni besok. 22 Juni itu kalau ada sekitar 7 kloter yang akan diberangkatkan pada saat tanggal 22 Juni. Itu pulangan pertama. Selanjutnya ada jemaah yang gelombang kedua yang mereka datang dari Indonesia langsung ke Mekah. Itu mereka akan menuju Madinah dulu nanti. Jadi mereka nanti pulangannya dari Madinah. Namun kalau dari gelombang pertama yang mereka datang dari tanah air ke Mekah, mereka akan pulang dari Mekah. Oke. Gitu. Oke. Itu artinya kita masih menunggu beberapa hari lagi. Waduh. How are you? Hey Aki. I love Indonesia. Indonesia, I love you. Inshallah. Indonesia. Nah, Aki. Terna, Ya sih. Terna banyak fansnya di sana. Terna dipanggil Syahrini enggak? Aki, Indonesia. Ini bloopers banget ini. Waduh. Syahrini. Thailand.
Apa katanya Teh? TR dipanggil Syahrini nggak di sana? Soalnya jamaah Indonesia biasa dipanggil Syahrini kalau cewek. Iya, ya nggak apa-apa, iseng aja mereka. Oh ya ampun, yang terkenal Syahrini kali ya. Habis ini Terna terkenal nih. Terna banyak fansnya. Ingat pulang ya Teh, jangan lupa tanah air loh. Terima kasih Terna untuk. Terima kasih loh. Makasih Terna waktunya. Semoga sehat-sehat selalu dan kembali ke tanah air tentunya dengan selamat, sehat walafiat. Amin. Nah, Terna, assalamualaikum. Terima kasih Teh, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Seru banget ya di sana ya. Emang iya Viv? Iya, jadi tuh karena memang banyak jamaah Indonesia tuh yang umroh gitu, yang haji. Jadi orang-orang Arab itu udah biasa sama orang Indonesia. Iya, udah banyak pedagang juga kan banyak yang udah bisa. Banyak yang bilang murah-murah. Dia tuh kalau cowok, kalau ada cewek tuh Syahrini gitu, ada bener. Kalau Syahrini beneran yang kesana terus iya saya Syahrini, kenapa? Langsung heboh kali mereka. Oke, kalau gitu nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita Detikers ya. Masih ada satu segmen lagi. Ada Sunset Talk yang pasti kita masih bicarain soal judi online. Judi! Teo. Kok Teo? Fales banget. Kalau lagi batuk, Mai. Gue kalau lagi batuk juga kalah, Afgan. Jangan kemana-mana, tetap Detik Sore. Gak cuma ore-ore. We'll be right back, Detikers. Batuk beneran kan. Langsung bridging. Ya kita Detik Sore dulu dong. Rambut aku jadi begini nih. Kembali Detik Sore, gak cuma hore-hore. Pastinya gak cuma hore-hore. Langsung bridging. Gak cuma hore-hore, tapi berita yang satu ini Detikers, mungkin buat kalian yang suka hore-hore di akhir pekan, ini jadi referensi yang bagus nih. Karena rekan kita Mongga itu mau ngajakin kita lihat-lihat ke Kota Tua. Jadi di sana itu ada art display atau art performance art performance dari para seniman jalanan di Kota Tua. Itu seru loh. Itu bisa buat ide weekend ini sih. Iya, ide weekend. Terus kalau di sana bisa foto-foto. Hunting sama foto. Mereka, bisa hunting foto juga. Cari jodoh juga. Seru banget. Emang iya? Ya namanya kan jodoh gak ada yang di tangan Tuhan, Mai. Gak ada yang tahu kan. Bener juga. Iya kan? Iya bener. Apa sih yang salah? Afif selalu benar. Salah di Liverpool. Langsung aja kita tonton ini. Salah di Liverpool. Oh iya, salah di Liverpool. Apa sih Mai ini? Ini gara-gara dari tadi datang langsung ngomongin angka, udah pokoknya begitulah. Kita langsung lihat aja liputannya Mongga Detikers. Ini dia. Nengok kanan ketemu seniman sablon, nengok kiri ketemu seniman tato. Nah, hal ini cuma ditemukan hanya di Kota Tua. Kenapa ya mereka memutuskan untuk berkumpul di sini? Yuk kita cari tahu. Kota Tua Jakarta merupakan salah satu destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Juga bagi wisatawan nasional dan mancanegara. Bagaimana tidak, lokasinya yang begitu strategis terletak di Mangga Besar, Jakarta Utara, mudah sekali diakses dengan transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta. Belum lagi, memasuki kawasan Kota Tua juga tidak dipungut biaya. Bila Detikers naik KRL, sesampainya di depan Museum Bank Indonesia dan masuk ke Kota Tua, pengunjung langsung dijajakan dengan seniman yang memamerkan karyanya. Mulai dari tato henna, lukisan, karya cetak cukil, manusia patung, hingga peramal tapak tangan. Semua bisa ditemui setiap hari dari pukul 8 pagi sampai dengan 9 malam. Para seniman di Kota Tua itu tergabung dalam komunitas kesenian sesuai dengan jenis seni yang mereka pertunjukkan. Salah satu seniman yang menjajakan hasil karyanya adalah Fadil, seorang seniman kriya dan cetak cukil yang sudah berjualan karyanya di Kota Tua sejak 2015. Sehari-hari, ia bekerja sebagai muralis dan pelukis. Di Kota Tua, ia menjajakan hasil kriya dan cetak cukilnya sebagai oleh-oleh wisatawan. Kebetulan kami dulu memang kumpul-kumpul di sini satu hobi ya. Kebetulan di seni rupa juga, ada yang dari seni lukis, seni grafis, itu kan memang berbeda-beda. Terus
Selanjutnya kami memang senang juga dengan seni rupa gitu. Nah karena posisi kami di Kota Tua Jakarta, kami menjawablah untuk menunjang pariwisata Kota Tua. Khususnya yang kami angkat itu di dalam kegiatan kami adalah mengangkat ikonik Kota Tua untuk menjawab pariwisata Kota Tua. Buka lapak di sini apakah ada modal tertentu kah atau bagaimana prosesnya? Kalau modalnya dari hasil kegiatan kami aja jualan, kami kumpulin uang, terus kami buat bisnis yang baru lagi, usaha yang baru lagi, seperti misalnya subsidi silang kami tuh dari teman-teman yang punya uang kumpulin uang, atau dari usaha photobooth itu kami simpan uangnya untuk memodal usaha lapak kreatif. Nah seperti itu, ada subsidi silang dari kami. Abang Fadil sama teman-temannya cuman berkegiatan sehari-hari di sini kah atau ada pekerjaan utama atau misalnya kegiatan utama lainnya selain di sini? Kalau untuk saat ini ya di lorong rupa. Kalau sebelumnya banyak lah kerjaan yang lain-lain. Mungkin ada sejenis job-job mural atau job-job melukis di tempat lain, atau seperti orderan souvenir ya apa aja sebenarnya kita. Lebih ke handicraft sih kalau yang buat bisnis. Jadi dengan buka lapak di sini juga bisa jadi kepanjangan tangan ke bisnis Abang Fadil sendiri jatuhnya ya? Ya kurang lebih itu. Terus juga selain itu nggak cuma jualan doang. Di sini kemarin juga sempat ada pengkurasian. Memang satu-satu orangnya dikurasi, dinilai apa yang kalian buat gitu. Coba kalian jelaskan. Itu ada di UPK kemarin. Fungsinya ya memang untuk ya pengkurasian, dinilai memang kalau memang layak ya oke lah. Sama halnya seperti Fadil, manusia patung yang ada di Kota Tua juga tergabung dalam komunitas kesenian yang dikelola Unit Pengelola Kawasan Kota Tua atau UPK. Setelah melewati kurasi, para manusia patung baru dapat mengekspresikan diri mereka di Kota Tua dan turut mengedukasi pengunjung bila ada yang menanyakan karakter yang mereka perankan. Dia, yang berperan sebagai patung Dewi Sartika, begitu mencintai pekerjaannya. Bermula dari tekanan ekonomi, profesi manusia patung ia tekuni dan nikmati. Kesenangannya dalam berakting membuahkan rasa cintanya ke sejarah. Ia juga senang mengedukasi para pengunjung yang bertanya tentang sosok pahlawan yang ia perankan. Dari tahun 2015, tapi nggak langsung Dewi Sartika ya. Saya punya pengalaman jadi Putri Cina, terus jadi Noni Belanda. Nah terus terakhir saya nyaman banget jadi Dewi Sartika sampai sekarang. Itu dulu tujuan jadi manusia patung tuh apa Kak? Tujuan awal itu karena nggak ada kerjaan. Terjun ke sini karena kerjaan, tapi kesini makin kesini saya cinta sejarah. Saya suka jadi cosplayer itu, memang kita intinya kerja. Cuman kita aja setiap hari dapat 15-20 nggak kami pikirkan. Yang penting mereka wisatawan itu terhibur di sini. Suka dukanya ya banyak sukanya sih ya. Kalau sukanya kenapa? Aku seneng banget, apalagi kalau study tour anak sekolahan, kuliahan yang sedang nanya-nanyakan tentang sejarah gitu. Seneng banget ditanyain tentang sejarah. Jadi sambil aku menghafal apa sih Dewi Sartika, sambil aku menceritakan ke mereka, itu senengnya. Dan sering bertemu wisatawan yang berbeda-beda. Kecintaan para seniman Kota Tua terhadap seni yang mereka jalankan tersampaikan kepada pengunjung. Manusia patung menjadi salah satu atraksi seni favorit anak-anak. Orang dewasa pun turut menikmati kehadiran para seniman yang menghidupi suasana di Kota Tua. Pertama ya nyari hiburan ya di Jakarta. Kebetulan kan dari rumah naik kereta. Perumahan saya deket stasiun kereta Bojong. Dari rumah saya bawa motor, terus langsung deh naik kereta langsung ke kota. Dari kota ya udah sampai sini lihat ya Kota Tua. Nah menurut Ibu gimana tuh seniman-seniman tato, ramal, terus yang patung, Ibu ikut foto nggak? Saya belum ikutan foto. Tapi pendapat Ibu gimana dengan kehadiran mereka yang mewarnai Kota Tua ini? Ya sampai saya lihat sih ya lebih rame ya, lebih mewarnai Kota Tua ini untuk hiburan untuk masyarakat seluruh Jabodetabek kayaknya. Kalau aku sendiri kesini mau melihat arsitektur
bekas bangunan Belanda yang katanya ikonik. Kan di sini banyak ya seniman-seniman, di pinggir jalan sini ada manusia patung, kemudian juga tato artis, pelukis. Nah, menurut kakak, pendapat kakak gimana nih soal ini? Ya menurut aku sih justru mereka di sini nambah adanya kehidupan, karena kalau misalnya mereka nggak ada di sini mungkin kelihatannya bakal jadi sepi banget. Jadi sebenarnya mereka di sini justru nambah aksen tambahan bagi kota tua Jakarta. Ketersediaan ruang ekspresi bagi para seniman dan berbagai komunitas dirasakan secara langsung oleh pengunjung. Program dan kurasi yang diadakan oleh UPK Kota Tua dianggap sebagai dukungan bagi seniman. Meskipun begitu, dukungan finansial dan sarana pendukung seperti tempat berjualan dan berkesenian yang teduh dari hujan menjadi harapan yang masih disuarakan seniman Kota Tua. Untuk pemerintah, khususnya unit pengelola Kota Tua, lebih memperhatikan kami sih sebenarnya, lebih mendukung lagi gitu ya, seperti akses permodalan gitu loh, fasilitasnya. Kan kami butuh sarana dan prasarana juga, terus juga modal sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Tadi kan hujan, terus untuk mengantisipasi hujan tuh kayak gimana sih kan? Antisipasi hujan ya kami berduduk di sekitar sini aja, ada gedung-gedung. Selain menawarkan banyak pilihan museum sejarah yang menggugah, Kota Tua menjadi melting pot atau tempat berkumpulnya komunitas seniman untuk berkarya dan menampilkan hasil tangannya secara langsung kepada masyarakat. Kehadiran unit pengelola kawasan Kota Tua yang menyediakan kawasan berkesenian di Kota Tua disambut baik oleh masyarakat. Begitu pula halnya dengan pekerja seni. Kota Tua menjadi tempat terpusatnya museum, juga tempat komunitas berkesenian untuk menyalurkan ekspresi mereka. Saya Lumung Harahap, melaporkan langsung dari Kota Tua untuk Detik Sore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih nggak jauh-jauh dari Ju-on ya. Judi online. Judi online. Ju-on kan sama-sama setan soalnya itu. Judi online dan Ju-on itu. Lingkaran setan. Terus apa? Ya terus apa? Ya Gua terus nungguin. makanya Mei di Sase Talk kali ini, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Tapi ini ada stigma di masyarakat. Kalau investasi saham itu bisa dikatakan dalam tanda kutip judi online. Judi. Teot gitu dong. Gak tahu. Gitu doang, judi, toet. Gitu doang gitu, udah. Toet gitu. Iya, 5 jam lah ada judi, toet, judi, toet. Diulang-ulang terus ya. Iya, diulang terus. Ih, kasihan nih, narsum kita udah nungguin. Oh, udah jelas dong. Nah, kita mau nanya nih ke narsum kita ini yang spesial ini karena yaitu stigma investasi saham dan ini kan juga sebenarnya bahkan sebenarnya beberapa tahun lalu tuh kayak ada omongan juga kalau misalnya wah ini kayak dalam agama nggak boleh nih gitu. Iya. Langsung saja Mei kita perkenalkan narasumber kita. Gak usah diperkenalkan. Iya, nggak usah tapi juga sih. Pasti nggak tahu juga sih sebenarnya. Iya, pasti tahu lah kalau kita belajar kalau udah Sase Talk kita belajar mengenai persahaman dan juga circle dari investasi udah pasti dong sama Mas Firman dari Halo, Mas Investasiku. Ya, selamat sore Selamat Mas sore. Afif, Mbak Mei. Gimana long weekendnya Mas Firman? Wah, di rumah saja. Oh, nggak Frugal berarti- living. Baru kita bahas frugal living langsung diterapkan. Alias Ya, nggak ya. kemana-mana Karena ya. macet juga sih. Iya, benar. Kalau bersamaan berangkat pas bus itu kan posisinya macet Iya banget. benar. Berarti di rumah makan sate aja nih ya. Ya, makan sate, nonton. Kambing, nonton Ya. gitu ya. Mantap Mas Firman. Yang lebih mantap lagi pemberitaan nih Mas Firman mengenai judi online nih dari seminggu terakhir lah ini ya. Beberapa minggu terakhir malah ya. Iya. Rame banget dibicarakan. Nah mungkin ini adalah saat yang tepat kita bertanya apakah saham itu termasuk judi online? Karena stigma di masyarakat tuh ada Mas yang seperti itu gitu kan. Oke. Ya, mungkin kita mesti tahu dulu ya perbedaan antara judi sama investasi. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, judi itu dibilang permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Oke. Ya. Taruhan. Nah, kalau investasi sendiri, kalau dari KBI itu investasi dibilang adalah penanaman uang atau modal
di suatu perusahaan yang tujuannya berharap dapat keuntungan. Ya. Nah, dari dua definisi ini kita udah bisa melihat. Jadi kalau investasi saham itu berarti saya menanamkan uang di sebuah perusahaan sebagai modal. Ya, jadi sebagai menanamkan modal atau membeli sahamnya dengan harapan saya bisa mendapatkan keuntungan. Apa tuh keuntungannya? Yang pertama dari kenaikan harga yang terus menerus, ya, dengan seiring kinerja perusahaan yang bagus sahamnya. Lalu mendapat dividen, itu keuntungannya. Nah, kalau tadi judi dibilang adalah permainan game. Ya, permainan game yang menjadikan uang sebagai taruhan. Nah, dari dua ini aja kita bisa melihat perbedaannya sangat jelas. Ya. Jadi uang sebagai subjeknya atau objeknya. Kalau misalnya investasi berarti istilahnya tuh menanam tuh kayak gini nih. Menanam, disiram dan lain-lain, harapannya dia bisa tumbuh, lalu kita dapat buahnya, pohonnya makin besar. Nah, itu investasi. Tapi kalau judi ibaratnya uangnya saya jadikan taruhan, ada unsur gambling di sana, tebak-tebakan. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ada beberapa yang bilang hati-hati loh. Kalau misalnya investasi saham itu bisa seperti judi, ada kalanya benar juga. Kenapa? Kalau misalnya dia membeli sahamnya atas dasar bukan karena untuk tadi mengharapkan keuntungan. Tapi nebak, nanti kalau saya beli kayaknya naik nih. Saya beli kayaknya naik nih. Nah, kalau ada unsur tebak-tebakan seperti itu ya, nah itu bisa dikategorikan menurut saya judi sih. Itu tebak-tebak buah manggis, pokoknya dia nggak pakai data-data. Nggak pakai data-data. Langsung aja gue punya duit, gue tebak nih bakalan naik nih gitu. Betul. Berarti ini tergantung intensi di awalnya ya Mas ya. Iya, tebak-tebakan. Kita bisa jadi dalam hidup kita sebenarnya banyak yang kita tanpa sadar kita berjudi. Pertaruhan lah ya dalam hidup gitu seperti ya. Itu kan. Iya. Misalnya nih hari ini hujan gak nih ya? Yuk taruhan yuk, hujan atau enggak? Nah itu udah judi tuh. Nah, jadi tebak-tebakan yang menggunakan uang sebagai taruhan, nah itu judi. Nah, sementara kalau investasi, uangnya ya kita tanam atau modalnya kita masukkan ke dalam suatu perusahaan atau proyek yang mengharapkan keuntungan. Nah, itu investasi. Jadi sangat berbeda dari definisi itu. Mungkin nih Mas ya, mungkin ada stigma itu di masyarakat karena ketika kita berbicara mengenai investasi, kita misalnya beli satu emiten saham nih atau beberapa emiten saham, otomatis kan kita membeli itu dengan kita sudah ada riset dan lain sebagainya sebelumnya gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang ke depan terjadi apa, tiba-tiba misalnya ada sentimen dari domestik kah atau dari luar yang membuat saham ini tiba-tiba anjlok gitu misalnya. Apakah itu mungkin yang menjadi penguat masyarakat tuh akhirnya berasumsi bahwa ya ini kan kita juga ke depannya nggak tahu nih bakal kayak gimana. Iya, saya pikir itu bukan judi ya. Ibaratnya seperti Mbak Mae misalnya buat usaha, membangun usaha. Lalu nggak tahu di depan misalnya tiba-tiba ada krisis yang membuat akhirnya penjualan nggak laku gitu loh. Atau kayak kasus COVID kemarin Nah, gitu kayak ya. kasus COVID kemarin. Nah, itu bukan judi. Ibaratnya kita tidak bisa memprediksi ke depan. Tapi Mbak Mae ketika membuat perusahaan atau usaha tersebut udah membuat semacam dasar. Saya harus bisnis ini, kayaknya ini menarik, marketnya ada, pasarnya ada, dengan cost sekian, saya jual sekian, keuntungannya sekian. Itu bukan judi, ada dasar yang saya ambil sebagai keputusan untuk saya memutuskan untuk misalnya membeli saham tertentu gitu ya. Itu bukan judi. Jadi yang membedakan yang pertama adalah dasar keputusannya apa. Kalau misalnya fundamental kinerja perusahaannya itu bukan judi, tapi kalau dasar keputusannya tebak-tebakan, nggak jelas dasarnya. Saya beli saham itu, wah ini karena naik nih banyaknya nih, ini kemungkinan naik nih, ya naik 3%, 2%, nanti saya jual, ternyata turun. Itu berarti judi. Makanya ada istilah main saham itu kurang tepat. Yang benar adalah trading atau investasi saham. Kalau main ya ibaratnya seperti game gitu kan. Nah, definisi KKBI tadi judi adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Jadi kalau main, nah hati-hati tuh, jangan-jangan tuh masuk ke judi tuh, karena dasarnya nggak jelas gitu loh. Jadi kalau ada stigma yang mengatakan investasi saham tuh apakah judi, tergantung. Apakah dia bermain-main atau dasar keputusannya apa? Tebak-tebakan kah? Atau memang ada dasar yang jelas dia membeli saham tersebut? Apakah itu teknikal, apakah itu fundamental? Nah itu begitu.
Kalau saham itu kalau kita beralih lagi seperti yang tadi Afif bilang dari segi agama juga ada yang mempertanyakan nih. Iya. Yang syariah ada nggak sih Mas? Ada ya? Kalau syariah biasanya saham-saham syariah itu misalnya yang syariah, mereka saham-saham syariah itu tidak boleh kategori yang ada riba. Seperti Bunganya. saham Tapi perbankan. ada ya, Mas, ya? Tapi ada ya Mas? Ada. Untuk jadi pilihan gitu. Oh ya? banyak. Jadi maksudnya banyak saham-saham yang kategori syariah itu yang misalnya yang bisa dijadikan investasi ya. Tapi nggak boleh misalnya yang mengunsur riba itu nggak boleh. Saham-saham perbankan nggak boleh. Lalu yang misalnya minuman keras, nah itu nggak boleh ya. Jadi yang maksudnya dalam kategori non syariah, nah itu berarti tidak dalam kategori yang bisa diinvestasikan di saham. Nah, tetapi sebenarnya yang menarik adalah dasarnya kita berinvestasi itu kalau judi itu adalah yang tadi unsur tebak-tebakan tanpa ada dasar yang jelas. Nah, itu yang menurut saya yang judi gitu lah ya. Ada dasar hukumnya nggak Mas ini mengenai Transaksi saham? saham? Ya, Oh. mengenai saham ini adalah bukan judi gitu. Oke, ada. Jadi kalau kita melihat yang paling pasti kan kita melihat regulatornya ada nggak yang mengurusinya. Jadi kalau misalnya saham kan itu udah jelas. Sebelum saham itu muncul, dia udah ada proses. Harus ada persetujuan dari OJK dulu. Ya, lalu kita yang mentransaksikan anggota bursa, sekuritasnya harus mendapat izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, kalau misalnya judi, setahu saya negara sepertinya tidak melegalkan tanda petik ya untuk terkait judi ini boleh karena ini banyak merusak generasi yang ada saat ini, rumah tangga bisa rusak dan lain karena judi. Jadi dari itu regulasi udah jelas. Kalau di saham ada OJK, ada bursa efek yang mengatur terkait regulasi daripada trading saham ini, investasi saham ini. Tapi kalau trading saham tadi kan memang untuk mencari keuntungan begitu Om Firman ya. Tapi sebenarnya orang-orang juga harusnya sadar kalau main saham juga bukan main saham lagi. Investasi saham bisa rugi juga ya Om ya? Oh iya. Selama kita berinvestasi kan itu bisa rugi. Oke. Ya. Jadi jangan lihat manis-manisnya aja sebenarnya gitu. Betul. Judi juga bisa rugi. Cuma yang membedakan tadi dasarnya. Kalau judi tebak-tebakan menggunakan uang sebagai taruhan gitu. Tapi dia nggak punya sesuatu yang jelas. Nah, kalau misalnya saham kita investasi, nah itu kan ibaratnya kita menanamkan uang dengan harapan dapat keuntungan. Misalnya dari dividen, dari kenaikan harga, tapi bukan tebak-tebakan. Nah, tapi kalau seandainya saya melakukannya dengan unsur tebak-tebakan, nah jangan salahkan kalau ada anggapan di masyarakat itu dikategorikan seperti judi. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat juga harus pintar-pintar melihat begitu ya ketika mau berinvestasi di saham gitu ya Mas ya. Balik lagi nih intensinya di awal apa dan dasar dari keputusannya Nah, dasar itu keputusannya apa? Iya. Lalu yang berikutnya tujuannya. Kalau misalnya investasi saham itu biasanya tujuannya adalah untuk pertumbuhan modal untuk jangka panjang. Iya. Kalau judi itu biasanya bukan untuk tujuan jangka panjang, tapi jangka pendek gitu. Dari lubang tutup lubang sebenarnya malah. Mau quick money. Quick money. Tapi kalau jangka panjang saham itu berapa sih Mas ininya? Sebagai orang awam nih Mas yang nggak tahu gitu. Biasanya kalau kita mau untuk investasi jangka panjang itu yang paling maksimal kalau kita menggunakan investasi di saham. Untuk horizon waktu yang panjang. Nah, biasanya kalau kita bicara jangka panjang ya, itu lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Nah, jangka menengah itu 5 sampai 10 ya. Nah, atau 3 sampai 5 itu bisa kan jangka menengah, 3 sampai 7. Nah, di bawah 3 tahun itu jangka pendek. Nah, untuk yang jangka panjang lebih dari 5 atau lebih dari 10 tahun. Nah, maksimal sih lebih dari, yang bagusnya lebih dari 10 tahun. Karena juga kan kalau lebih dari 10 tahun dividen tahunannya juga kan bisa terkumpul banyak ya Mas ya. Betul, jadi kalau perusahaannya bagus, harganya naik terus, lalu setiap tahun kita dapat dividen. Seperti yang kita bahas tuh beberapa minggu lalu tuh. Yang penting kita memastikan bahwa perusahaan yang kita beli ini kinerjanya bagus. Ya, perusahaannya bagus. Lalu memang keuntungannya juga bagus. Sehingga kita bisa berharap ada dividen yang kita dapatkan setiap tahun. Lalu ada kenaikan harga yang kita bisa dapatkan dari kinerja perusahaan yang membaik.
Oke, Mas, kalau kita balik lagi ke masalah judi online nih ya, kan dari dasar hukumnya sudah ada, bahkan penjelasan secara harfiahnya dari KBBI juga ada gitu ya. Kalau kita melihat resikonya sendiri nih Mas, dari ya oke mungkin dari dua sisi, mungkin dari sisi sahamnya ini atau dari si judinya sendiri ini Mas. Oke. Yang pertama kalau kita misalnya investasi saham, walaupun kita tebak-tebakan, ibaratnya kalaupun misalnya turun, kita masih ada yang sisa. Tapi kan harganya yang turun. Turun mungkin sedalam-dalamnya turun misalnya 80%, tapi masih ada sisa. Tapi kalau kita keep juga kan nah, sebenarnya ya sampai menunggu situasi terkendali gitu ya. Betul. Mas. Tapi kalau judi itu kan langsung hilang. Nggak ada yang sisa. Karena nama-nama tebak-tebakan sebagai gantinya adalah uang sebagai taruhan atas tebakan-tebakan yang kita buat nih. Tebak misalnya hari ini hujan atau enggak. Nah lalu nih dadunya angka 6 atau angka 1. Karena short term juga ya. Short term juga. Karena tadi unsur game tadi tuh. Permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Mungkin ini adalah salah satu yang bikin orang jadi adiktif juga. Ada apa ya, adrenalin rush-nya itu kali ya Mas ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan sekarang udah musim online ya. Iya, gampang banget. Nah, kalau dulu kan misalnya dulu harus beli dalam bentuk fisik, mesti datang. Sekarang enggak. Sama-sama online, sama-sama sekarang gadget tuh ada di tangan dengan mudah. Iya. Nah, ini yang dimanfaatkan. Bahkan ketika ditutup juga biasanya muncul lagi dengan format baru. Dengan format baru, nama baru. Nah, begitu. Iya. Tapi apa lanjut ladies first. Emang apa ladies first? Iya duluan, Maya duluan gitu. Udah kita lewat tuh LRT. Tapi ngomongin soal investor saham, Om Firman, sebenarnya untuk sebagai pemula gitu ya, memang harus sabar ya Om ya. Karena memang orang kan ya tadi Om bilang kan keuntungan gitu, kayak wah lagi bagus nih, wah beli ya, toto tapi ya tidak semudah dengan telapak tangan sebenarnya Om. Yang mau berjudi mungkin dia maunya cepet ya Mas ya. Jadi sebenarnya tergantung ya. Kalau dia untuk misalnya jangka pendek, untuk misalnya trading, berarti di saham dia trading, trader. Itu biasanya jangka pendek. Cari barang yang lebih murah, ada yang beli misalnya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang saya beli, nah itu saya jual. Itu namanya trader. Nah di saham tuh ada dua tipikal. Yang pertama tipe trader. Jadi dia seorang trader, trading. Harian ada, ya harian, bisa mingguan, bisa bulanan, ya. Ada juga yang jam-jaman, ya, scalper, ya. Ada juga yang misalnya tipe yang untuk investasi, ya, invest. Nah itu jangka panjang. Jadi tergantung nih investasi saham dia tipikal yang mana, tipikal yang trader kah? Itu biasanya bukan harus menunggu sabar jangka panjang, tapi ada yang tipikal misalnya yang menunggu jangka panjang adalah yang tadi invest, ya. Contoh yang pendekatan yang kita pernah bahas, mencari uang sewa dari investasi saham, itu invest. Jadi mau sahamnya turun pun saya nggak peduli, selama saya yakin fundamental dari perusahaan itu bagus. Nah saya dapat uang sewa, nah saya nggak peduli. Tapi kalau trader, ketika harga sahamnya turun, itu udah mulai gelisah, karena dia tipenya bukan tipe seorang yang invest, ya, tapi seorang yang trader. Mencari keuntungan jangka pendek dari kenaikan harga. Nah seperti itu. Ini kan saking mudahnya diakses dan lain sebagainya nih, mungkin pengawasan dari diri sendiri juga kita ada masyarakat emang harus kuat juga ya Mas ya. Tapi boleh di-share juga nih Mas Firman, tips atau trik nih gimana caranya supaya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu oke, ini safe space atau yang ini enggak gitu. Oke, yang pertama yang segala sesuatu yang bersifat tebak-tebakan itu kurang baik. Nah, ibaratnya nih, saya mau ngambil kuliah misalnya, tebak-tebakan, jurusan apa ya? Cap cip cup, kelabang kuncup. Itu nggak bagus gitu loh ya. Atau mau kerja, tebak-tebakan, mana yang duluan manggil interview, berarti saya di sini. Nah itu tebakan nggak bagus. Jadi harus ada dasar keputusan saya apa. Nah itu jadi yang pertama berarti kita harus punya riset, data sebelum kita memutuskan. Karena kita harus sadari hidup kita itu rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat. Nah kalau kita misalnya membuat keputusannya tidak pakai dasar yang kuat, ibaratnya kita sedang berjudi nih dengan hidup kita. Nah jadi yang pertama tipsnya ya kita mesti
membuat keputusan tuh dengan benar dan bertanggung jawab. Artinya apa? Datanya saya harus punya. Dasar saya membuat keputusan itu harus ada. Sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan atas keputusan yang saya buat. Jadi bukan tebak-tebakan buah manggis tuh. Apalagi memakai uang sebagai taruhan. Nah itu nggak bagus. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya mau nggak mau kita harus banyak mencari informasi, ya, belajar, ya, berinvestasi dalam hal pengetahuan, skill, ya, supaya kita bisa memiliki dasar sebelum kita membuat keputusan. Nah, dalam hal saham misalnya, ya kita mesti tahu bagaimana kalau fundamental, kita harus punya data-data apa sebelum memutuskan kita membeli saham. Kalau misalnya itu technical sebagai trader berarti lebih ke arah analisa charting atau analisa dari teknikalnya. Kira-kira harus apa yang harus saya punya gitu loh. Nah, itu supaya saya tidak melakukan tebak-tebakan dalam membeli saham atau trading di investasi di sebuah saham. Seperti itu. Kalau mau lebih gampang lagi, download investasiku aja ya Mas ya. Nah, tepat sekali. Karena di investasiku setiap jam 8.30 ada YouTube live-nya, ada IG live-nya, bisa bertanya di sana. Ada RM-nya yang bisa ada grupnya, bisa bertanya di sana, ya. Atau nomor telepon saya nanti bisa diminta, bisa bertanya langsung sama saya. Dapat VIP akses nih. Nah, belum lagi tambah lagi, tinggal sebarkan ke teman-temannya referralnya, teman-temannya investasi saham, ya trading saham, mereka dapat poin dari transaksi mereka. Mbak Mae, Mas Afif juga dapat poin. Nah, dari referral. Semakin transaksi teman-temannya banyak, poinnya makin banyak. Dan bisa diinvestasikan pakai poin. Ya, bisa dapat poinnya juga, bisa dapat dari hasil investasinya juga. Betul. Mantap sekali. Mantap sekali. Poinnya juga bisa dibelanjakan lagi. Bisa lagi, diputar Nah, lagi. dari Kalau kebutuhan pokok sampai liburan ada di grup Citycorp. Iya dong. Kalau itu mau kalau muterin uang di ekosistem Citycorp mah udah jelas bukan judi. Semuanya ada juga ya. Semuanya ada. Ada semuanya. Dari ya. bangun ya, tidur sampai nanti tutup mata, semuanya mau beli apa ada. Lengkap semuanya ada. Lengkap. Mantap. Kok senyum-senyum, Viv? Ada yang ingin disampaikan? Enggak, maksudnya bener. Maksudnya kan dia kan, gue juga gak terlalu ngerti banget saham gitu loh, Mai. Jadi menurut investasiku ya mungkin nanti, kadang kan malu ya kalau misalnya mau nanya ya. Cuman kan. Tapi Mas Afif nggak usah takut. Kalau nggak ngerti saham, kita ada reksadana. Oh iya. Itu Nah, juga. reksadana seperti yang kita pernah bahas, seperti naik bus ke tujuan finansial kita, ada supir busnya nih, MI-nya nih, yang akan mengarahkan investasinya mau ke saham kah, obligasi kah, atau ke pasar uang, udah ada. Nah, di investasiku ada reksadana. Minimalnya berapa Mas? Minimalnya? Kalau reksadana minimal 100.000. Oke. Nah. Oke. Langsung senyum. Langsung senyum. Tahu-tahu minimalnya berapa Mas? Ya minimal punya dana 1M lah. Oh enggak. 100.000-nya cukup guys. Detikers bisa untuk berinvestasi. Jangan lupa download aja Investasiku for a better tomorrow. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih Mbak Mae. Sudah Makasih Mas Afif. ngobrol-ngobrol sama kita. Next time kita akan ajak lagi untuk menambah pengetahuan Detikers semuanya dari segi finansial ya. Thank you Mas Firman. Makasih sama-sama. Kita ketemu lagi besok Detikers. Terima kasih Afif sudah menemani saya dari minggu lalu sampai hari ini. Next week mungkin kita kalau ada ketemu lagi ya. Kalau ada ya. Dok, masih cuti kan, Dok? Kalau nggak ada kita ketemu di situ aja. Oh iya, oke. Bisa ngerujak bareng atau ngopi bareng lah di sini minimal ya. Oke. Thank you Detikers. Kita bakal balik lagi besok tentunya dengan keseruan yang lebih seru lagi dan yang pasti di Detik Sore. Nggak cuma hore. Hore. Bye bye.